Ini cuma barang rongsokan. Sama sekali nggak ada nilainya. Kalau mau jual, aku kasih kamu 50 aja. Ya sudah, 50 aku jualin semuanya ke kamu. Ma, kenapa kamu seenaknya jual barangku? Kamu masih berani tanya aku, perbuatanmu sendiri. Kamu nggak sadar ya? Aku kenapa? Sok pura-pura nggak tahu apa? Kamu kira kita nggak tahu? Kakakku sudah cerai sama kamu, si pecundang. Kita memang sudah cerai. Tapi itu nggak ada artinya. Kamu nggak ngomong, aku juga tahu kok. Kamu si pecundang pasti makan dari 2 tangan. Di luar sana ngapain aja, pasti ada yang nggak beres. Kalau nggak, kenapa dia mau cerai sama kamu? Apa? Ma, kamu boleh pukul dan marahin aku. Tapi tolong jangan fitnah aku. Kamu bersumpah di depan Tuhan gak pernah sakiti Sophie. Meski begitu, kakakku memang sudah seharusnya pisah sama kamu, si pecundang. Buat anak perempuanku, menikah sama kamu itu kerugian besar. Kamu ini ya, selain kerja kasar, kamu bisa apa lagi? Kamu memang pecundang. Kamu sudah 2 tahun jadi beban di keluarga Su. Kalau dibilang enak, kamu menantu yang numpang tinggal. Kalau dibilang jelek, Kamu cuma pecundang gak guna. lihat kamu deh. Mana ada kamu pantas sama anak perempuanku? Ma, jangan buang-buang waktu ngomong sama dia. Buang-buang napas kita aja. Lihat dia, aku jadi kesal. Cepat pergi dari sini. Tunggu dulu. Nikah boleh cerai. Kamu boleh pergi. Tapi uangnya tinggal, jangan bawa apa-apa. Jangan kira kami nggak tahu. Asisten yang sudah kasih tahu kami. Kakakku cerai sama kamu. Kasih kamu uang pisah 30 miliar. Kamu boleh pergi. Tapi 30 miliar itu tetap di sini. Nggak boleh dibawa 1 sen pun. Kalau nggak, kami ibu dan anak nggak akan segan sama kamu. Aku nggak pernah ambil 30 miliar itu. Kamu nempel di rumah kami. Kan cuma karena pengen harta Suli. Kasih kamu 30 miliar, kamu mau nolak. Kamu malah mau minta lebih. Cuma 30 miliar. Tapi kamu si Seraka itu aku benci banget. Kamu nggak tahu ya? Kakakku sudah dapat investasi 50 triliun. Kalau kamu tahu. Kamu nggak akan pernah nikah sama kakakku. Jangan bilang 50 triliun aja. Kalau 500 triliun di depan aku juga nggak bakal berkedip. 50 triliun itu aku kasih ke Sulin. Hahaha. Ma, kamu dengerin. Jangan asal ngomong sembarangan di sini. Kamu biasanya minta uang ke kakakku buat belanja sayur. Tapi kamu masih punya 50 miliar buat kakakku. Kamu nggak takut orang ketawa sampai copot gigi gara-gara omonganmu? Hahaha. Halo, baik. Aku segera ke sana. Lupakan saja si pecundang itu. Nanti setelah dapat 30 juta, baru minta lagi sama dia. Acara penandatanganan kontrak akan segera dimulai. Ayo kita cepat ke sana. Investasi 50 miliar akan segera tiba. Kakak, Ibu dan adikmu sudah datang. Kamu atur mereka duduk, ya. halo, Bu Yo. Halo, Su Xiao. Sekarang kita beruntung karena ikut nama kakakmu. Bisa dibilang kita sudah masuk ke kalangan atas. Tegakkan punggungmu. Jangan sampai membuat malu kakakmu. Iya, Bu. Tenang saja. Aku bukan seperti Yeven yang sempit pikirannya. Ayo, Bu, lewat sini. Baiklah. Sujia, kok aku lihat orang ini mirip Yeven ya? Apa aku salah lihat? Tidak salah, memang si pecundang itu. Kok bisa dia datang ke sini? Jangan-jangan dia mau terus ganggu kakakku. Kita nggak boleh biarin dia bikin onar. Ayo, kita pergi dan tahan dia. Iya. Dasar orang nggak tahu malu. Siapa yang suruh kamu masuk sini? Kamu apa? Cepat pergi dari sini. Kenapa aku harus pergi? Kenapa? Hari ini yang hadir semua bos dan eksekutif perusahaan. Kamu cuma pekerja kasar kelas bawah. Apa hakmu datang ke sini? Pergi sana. Yeven, apakah kakakku bisa dapat investasi 50 miliar? Semua tergantung acara penandatanganan hari ini. Kamu mendingan bersikap sopan. Berani bikin onar, aku patahin kaki anjingmu. Pertama, aku bukan datang buat ribut. Kedua, aku nggak suka cara kalian ngomong. Hahaha, kamu nggak suka. Terus, kamu cuma pekerja kasar kelas bawah. Apa hakmu melawan? Haha, meski begitu, kamu bisa apa sama aku? Sudah sering dipermalukan sampai babak belur. Kamu nggak berani lawan. Siapa sih orang ini? Nggak ada jiwa pria sama sekali. Dia itu menantu yang cuma numpang makan di keluarga Su. Aku yakin dia makan pun harus lihat muka orang. Kamu pikir dia berani lawan? Duh, seorang pria hidup kayak gitu. Mending mati saja. Yeven, kita sudah bercerai. Kenapa kamu masih ganggu aku? Sulin, aku bukan datang buat ribut. Aku datang untuk ikut acara penandatanganan. Kamu ikut acara penandatanganan? Kamu bercanda apa sih? Aku cuma lihat kamu aja. Pasti kamu nyelonong masuk. Ya, aku punya undangan.
Kenapa aku harus nyelonong masuk? Aku masuk dengan cara yang terang-terangan. Wah, beneran undangan? Ya, tapi undangannya kamu yang nyolong, kan? Nemu atau kamu yang rampas? Minggir sana. Kamu. Tuan Su datang. Selamat datang, Tuan Su. Selamat datang, Tuan Su, cantik banget. Ya, meski kamu punya undangan, terus apa? Kamu tetap cuma buruh rendahan yang hina. Aku nasihatin kamu, mending cepet-cepet nyerah aja. Jangan ganggu bos Su lagi. Orang elit kayak kakakku ini. Cuma pemuda berbakat kayak Tuan Su yang pantas buat dia. Kamu kira kamu siapa sih? Dari mana datangnya pengemis kayak kamu? Kok badan kamu bau keringat gitu, sih? Tuan Sue, terima kasih sudah bantu urus kontrak kali ini. Sulin, kamu ngomong gitu kok jadi canggung. Kita berdua nggak perlu begitu. Iya, kita nanti juga jadi keluarga. Santai aja, santai aja. Kayaknya gosip itu beneran. Investasi 50 miliar ini beneran dari Tuan Su buat Bos Su. Keluarga Su itu salah satu dari 3 keluarga besar di Jiangzhou. Bos Su sekarang dapat investasi 50 miliar. Bisa dibilang masa depannya cerah banget. Aku dengar investasi 50 miliar itu ada hubungannya sama keluarga Y, keluarga nomor 1 di Anjing. Keluarga Su bisa berhubungan sama keluarga Y. Itu benar-benar luar biasa. Pasangan yang serasi banget. Ayo kita minum 1 gelas. Yeven, kamu harus sadar kenyataan. Sekarang Sulin lagi naik daun banget. Sedangkan kamu masih di tempat yang sama. Jarak kalian itu sebuah jurang yang gak bisa dilalui. Kamu benar. Memang ada jurang besar antara aku dan Sulin. Setidaknya kamu masih sadar diri. Bos Su sudah kasih kamu 30 juta. Tapi kamu malah nolak. Dia nggak mau. Aku lihat. Namanya juga Shanyo. Nggak sanggup makan makanan halus. Udah, kita jangan peduli sama orang gak guna ini. Mending kita duduk dulu. Iya, kita cari tempat duduk dulu. Jangan kira kamu nyelonong masuk terus jadi orang penting. Acara kontrak ini tempat duduknya diatur berdasarkan status. Orang gak berguna kayak kamu. Cuma pantas berdiri di samping. Gak berhak duduk, paham? Hei, mending kamu sujud dan jilat sepatu aku sampai bersih. Aku bisa carikan bangku biar kamu duduk. Ayo, cuci bersih. Nanti aku urus kamu. Teman-teman, aku mau buat pengumuman dulu. Kakakku sudah bercerai dengan orang tak berguna ini. Perbuatan orang tak berguna ini Sama sekali tidak ada hubungannya dengan grup Su kita. Kalau kalian tidak punya hati nurani, jangan salahkan aku kalau aku tega. Tega? Orang tak berguna ini bahkan tidak punya tempat duduk. Masih minta bantuan Su Xiao? Itu apa sih? Bawang besar. Ayo, jilat juga sepatuku sampai bersih. Kalau tidak, jangan harap dapat duduk. Ayo coba saja kalau berani. HMPH, kamu berani berbuat apa-apa? Aku berani buat kamu nggak lihat matahari besok. Yeven, kamu sudah cukup berulah belum? Ini bukan tempatmu. Semua orang sedang menertawakanmu. Kamu nggak malu ya? Aku yang berulah. Apa kamu nggak lihat? Mereka satu persatu menghina aku. Apa kamu nggak bisa membedakan yang benar dan salah? Aku sudah lihat jelas. Kalau bukan karena kamu datang mengganggu aku, apa mereka akan memperlakukanmu seperti ini? Aku bilang aku datang hari ini bukan untuk mengganggumu. Sudahlah, aku mengerti kamu. Kalau kamu peduli aku, kita bisa berpisah baik-baik, kan? Peduli? Aku selalu peduli sama kamu. Tapi kamu, setelah dapat semua yang kamu mau, langsung tendang aku pergi. Sulai. Kamu benar-benar buat aku kecewa. Tapi ya sudah, mengeluarkan 50 miliar untuk tahu siapa sebenarnya seseorang itu sudah sepadan. Maksudmu apa? Kamu nggak mungkin masih pikir 50 miliar itu investasi yang aku bantu tarik, kan? Bukankah begitu? Sudahlah. Aku nggak mau buang-buang waktu debat sama kamu. Bagaimana kenyataannya aku tahu sendiri. Kamu cuma merasa mereka menindas kamu. Kamu sama sekali nggak paham. Kamu cuma pura-pura ngerti padahal bingung. Baiklah, aku atur kamu duduk di barisan depan. Sekarang kamu puas. Kak, kamu gila. Membiarkan orang tak berguna ini duduk di barisan depan. Barisan depan cuma untuk yang punya kekayaan di atas 1 miliar. Hanya bos yang boleh duduk, walaupun orang tak berguna ini mau. Bos lain juga nggak mau. Duduk di barisan depan buat apa? Punya kekayaan 1 miliar buat apa? Sulin, kamu tahu aku nggak peduli semua itu. Yang aku peduli cuma kamu. Hahaha, benar-benar lucu.
Katanya nggak peduli. Kalau benar nggak peduli, kamu nggak akan repot-repot ikut acara penandatanganan kontrak ini. Aku lihat orang tak berguna ini cuma bisa omong besar. Bosu, kalau orang tak berguna ini memang nggak peduli. Pak Su, kalau si bangsat ini memang nggak peduli sama sekali, kenapa Anda masih repot-repot memikirkan dia? Setelah semua orang duduk, dia sendirian nggak dapat tempat. Yang malu-maluin ya dia sendiri. Acara penandatanganan kontrak akan segera dimulai. Mohon semua duduk sesuai dengan nilai kekayaan masing-masing. Yang kekayaannya jutaan duduk di barisan belakang. Yang kekayaannya miliaran duduk di tengah. Yang kekayaannya di atas 10 miliar duduk di barisan depan. Dipersilakan Pak Su naik ke panggung untuk tanda tangan kontrak. Gimana? Kaget kan? Tadi sudah dikasih kesempatan duduk di barisan depan. Kamu nggak mau? Sekarang nggak ada tempat duduk. Sekarang ya cuma bisa malu-maluin dengan patuh. Jangan bilang duduk di barisan depan. Bahkan berdiri di panggung tanda tangan kontrak pun aku nggak peduli. Jangan sok kaya di sini. Jangan terlalu peduli sama harga dirimu yang menyedihkan itu. Bersihin sepatu kulitku dengan baik. Kursi ini aku kasih kamu duduk. Cepat merangkak ke sini dan bersihin sepatuku. Kalau enggak, kamu nggak dapat kursi duduk. Kursi ini mendingan kalian sendiri aja yang duduk. Terus aja berdiri kaku di situ. Ayo kita pergi, ya. Sulin, cepat naik ke panggung. Semua orang sedang menunggu kamu tanda tangan kontrak. Jangan pedulikan si bangsat itu lagi. Yeven, aku ajak kamu duduk di barisan depan. Kamu bisa nggak dengar nasihat sekali aja? Kak, jangan buang-buang waktu ngomong sama bangsat itu. Bangsat itu lemah dan penakut. Dia bahkan gak berani masuk ke acara ini. Dia kayak nenek Liu yang pertama kali masuk ke taman mewah. Hahaha, dikasih kesempatan juga nggak bisa manfaatin. Bukan aku nggak mau ngaku, tapi orang-orang ini sama sekali nggak pantas ngancam posisiku. Kamu bisa nggak berhenti ngomong besar mulut? Yeven, kamu gila. Kamu mau ngapain? Teman-teman, aku mau tanya. Orang dengan kekayaan triliunan harus diperlakukan bagaimana? Orang dengan kekayaan triliunan harus duduk di mana? Hahaha. Kekayaan triliunan. Bangsat ini muluk banget ya. Semakin besar mulutnya. Hahaha. Kalau kamu punya kekayaan triliunan, aku ini orang terkaya di dunia dong. Kamu punya kekayaan triliunan malah masih kerja kasar jadi buruh angkut. Dasar kamu nggak punya malu. Asal ambil kartu ATM bilang punya kekayaan triliunan. Kamu tahu nggak? Kartu ATM biasa. Limitnya cuma 100 miliar aja. Ngomong besar aja nggak paham. Bener-bener nggak ngerti deh, Pak Su. Dulu kehidupan Anda gimana ya? Sampai nikah sama bangsat kayak gini. Tapi untungnya udah cerai. Bisa dibilang itu langkah tepat buat berhenti rugi. Yeven, kesabaranku ada batasnya. Kamu bisa bikin keributan sebelumnya. Tapi, kamu nggak seharusnya bikin keributan di acara penting kayak gini. Aku nggak bikin keributan, aku ngomong yang sebenarnya. Aku tahu kamu sangat sedih setelah kita bercerai. Jadi kamu pakai cara kekanak-kanakan ini untuk balas dendam padaku. Biar aku malu. Sekarang kamu sudah berhasil. Begini begitu terus. Kalau kamu capek sekarang, kamu bisa pergi. Kan, kamu ini benar-benar sampah. Licik banget. Bilang apa sih? Lari ke sini buat ribut. Kan cuma mau bikin acara penandatanganan hari ini gagal. Supaya kita, Sulin, nggak dapat investasi 50 miliar ini. Kamu ini sampah. Kalau kamu pikir begitu, kamu salah besar. Selama Su Xiao masih di sini, investasi 50 miliar ini nggak akan dibatalkan. Iya. Kamu ini sampah. Cepat pergi sana. Biarin dia tinggal di sini saja. Bukannya dia mau bikin investasi 50 miliar ini gagal. Biarin dia lihat sendiri kakakku dan acara penandatanganan ini. Berhasil tanda tangan, pasti bikin dia kesal. Ide bagus itu. Aku juga pengen lihat muka sampah ini jadi bingung. Oke, aku tunjukin siapa yang sebenarnya bahan tertawaan. Kamu gila. Aku nggak gila, kamu yang sampah. Jangan kira kamu merobek kontrak. Investasi 50 miliar ini nggak bakal kita dapat. Aku kasih tahu, kontrak penandatanganan bisa kita cetak kapan saja. Oke. Kalau begitu aku buat kamu benar-benar putus asa. Hei, batalkan investasi 50 miliar ke grup Su. Dan putuskan semua kerjasama dengan grup Su. Batalkan investasi 50 miliar ke grup Su. Dan putuskan semua kerjasama dengan grup Su. Lucu banget. Lagi-lagi ngomongin kekayaan triliunan. Lagi-lagi batalkan investasi 50 miliar. Kamu kira aku bodoh?
Kalau kamu bisa batalkan investasi 50 miliar ini, nama aku Yo Hong Yi bisa aku tulis terbalik. Aduh. Kamu cuma tukang angkut bau kencur. Mana pantas batalkan investasi. Ye Fen, aku benar-benar kecewa sama kamu. Aku akui, kamu di rumah. Aku sudah berhutang budi sama kamu selama 2 tahun. Tapi aku juga terus berusaha menebusnya. Tapi kamu sendiri yang nolak. Aku sudah berbuat sebaik mungkin padamu. Tapi sekarang kamu malah mau hancurkan aku. Kalau begitu nanti setelah aku dapat 50 miliar. Aku bagi kamu 1 miliar. Sekarang kamu puas. Sulai pernah bilang. Aku nggak peduli apapun. Jangan bilang 1 miliar. Sekalipun 100.000 miliar ada di depanku. Aku nggak bakal berkedip sekalipun. Aku cuma mau kamu buktiin kamu sudah ditipu. Semua ini gara-gara Su Xiao, si sampah itu. Kalau dia sudah gila, ya sudahlah. Kamu juga ikut-ikutan gila. Kenapa dia boleh bawa kabur 1 miliar yuan? Sudahlah. Dia cuma badut yang suka cari perhatian. Kita anggap saja ini hiburan. Kalau dia bisa batalkan investasi ini, aku siap sujud minta maaf. Aku anggap dia sebagai ayah kandung saja. Kalau Pak Su saja sudah bilang begitu, itu artinya, ini sudah pasti. Sampah ini pasti ada di sini. Ada janji apa yang harus segera selesai. Kenapa harus selesai? Ada apa? Aku dapat kabar. Investasi 50 miliar dari grup Su dibatalkan. Serius. Investasinya dibatalkan. Gimana bisa? Investasi 50 miliar itu memang ditujukan khusus untuk keluarga Su kita. Masa ia bisa dibatalkan seenaknya? Kalau mau, coba telepon lagi untuk konfirmasi. Iya, ini kan investasi 50 miliar, loh. Masa ia bilang batal terus batal? Ini terlalu main-main, ya. Apalagi ini kan disponsori dan diatur sama Pak Su. Ada apa ini? Bukannya si sampah itu cuma omong kosong. Kok beneran dibatalkan? Aduh, selesai sudah. Selama ini aku cuma numpang nama doang. Sekarang rahasia itu bakal terbongkar. Pihak investor bilang mereka kurang puas dengan kinerja grup Su. Jadi investasi 50 miliar ini sementara tidak dipertimbangkan. Aduh, ya ampun. Investasi 50 miliar keluarga Su kita dibatalkan begitu saja. Apa benar investasi ini dibatalkan oleh Ye Fen? Kalau begitu, Pak Su itu gimana ceritanya? Ye Fen, investasi ini sebenarnya kamu yang. Pasti kamu. Sampah. Pihak investor pasti kesel sama dia yang bikin keributan. Makanya mereka marah. Terus batalin investasi 50 miliar kita. Kamu ini benar-benar bencana buat keluarga kita. Kalau keluarga Su bisa dapetin investasi 50 miliar ini. Kita bisa deket sama keluarga paling berpengaruh di Anjing. Tapi keluarga Ye jadi berantakan semua gara-gara sampah ini. Dia pasti iri sama aku. Aku yang bawa investasi 50 miliar buat Pak Su. Makanya dia bikin onar. Sekarang lihat deh, dia bikin pihak investor marah. Semua disalahin dia. Gak masuk akal banget. Sudahlah, investasi 50 miliar ini. Mana mungkin dibatalin cuma gara-gara Ye Fen bikin keributan. Pasti pihak investor ada pertimbangan lain. Jadi maksudmu, Su Liu, kalau kita bicara lagi sama pihak investor, masih ada harapan buat dapetin investasi 50 miliar itu kembali. Tapi kita harus ketemu langsung sama pihak investor. Itu susah banget. Bagi aku sih, itu cuma masalah kecil. Kalau begitu, Pak Su, tolong jelaskan lebih detail. Nanti aku. Ada acara jamuan terima kasih juga. Nanti kepala pihak investor juga bakal hadir di situ. Sulin, aku bisa bantu kamu rekomendasikan? Baiklah. Sulin, cepat ucapkan terima kasih ke Su Xiao yang sudah bantu. Su Xiao, terima kasih banyak atas bantuanmu. Kali ini aku benar-benar berhutang budi sama kamu. Ini kamu ya, pandai sekali menipu. Aku cuma tahu kalau yang bertanggung jawab bakal datang saja. Mana mungkin punya muka sebesar itu. Suruh kamu ketemu sama yang bertanggung jawab. Tapi bagaimanapun juga. Yang penting dulu aku berhasil menipumu. Ternyata Su Xiao kita memang hebat. Meski ada orang jahat ganggu, tetap bisa diatasi dengan cepat. Ah, itu cuma hal kecil. Yang penting bisa bantu Feng Li. Ternyata di Jiangzhou ada wanita cantik yang lebih hebat dari Sulin. Aku pikir kok ada bau menyengat begini. Ternyata datang bareng rubah licik yang bersekongkol. Aku ini rubah licik. Kalau begitu kamu apa? Anjing betina yang cuma bisa menggonggong saja. Kamu. Ye Fen, kalau kamu menghormatiku, kamu nggak akan bawa wanita yang kamu selingkuhi keluar sana. Terus pamer-pamer di depanku. Kalau menghormati, bagaimana dengan Su Xiao ini? Kamu dan aku belum bercerai. Tapi kamu malah terus berlarut-larut sama dia. Kamu ngomong soal hormat. Percaya atau tidak, aku tetap merasa tidak bersalah. Ibumu saja bilang kalian sudah seperti keluarga. Kamu masih bilang tidak bersalah. Cantik. Aku lihat hubunganmu dengan Ye Fen gak biasa ya. Tapi aku harus ingatkan kamu. Ye Fen itu cuma orang kecil di masyarakat.
Sama sekali nggak pantas buat kamu. Terus kenapa? Yang penting aku suka. Cantik, dengan pesona dan wajahmu. Kamu bisa banget menikah dengan keluarga kaya. Ngapain ikut-ikutan sama orang gagal yang cuma bikin susah? Keluarga kaya itu apa sih? Di mataku, Yeven yang paling penting. Gak punya duit, gak punya kekuasaan, gak punya kemampuan. Dia hebat apanya coba? Setidaknya dia lebih ganteng dari kamu. Cantik, kamu belum tahu ya. Orang gagal itu cuma hidup dari mengandalkan orang lain. Sulin sudah pernah kena tipu sama dia. Jangan sampai kamu juga nanti kena tipu harta dan hati. Aku bilang, kamu nyebelin banget. Aku bebas mau sama siapa saja. Bukan urusanmu. Kamu. Aku bilang, kamu nyebelin banget. Aku bebas mau sama siapa saja. Bukan urusanmu. Tapi ngomong-ngomong, Sulin, terima kasih sudah kasih Yeven ke aku. Kalau tidak, aku nggak tahu ada harta karun kayak Yeven ini. Kamu rubah licik, harta karun di mataku. Tapi cuma tumpukan besi tua dan barang rongsokan saja. Kalau begitu kita bertaruh. Dalam waktu sebulan, lihat siapa dari mereka berdua yang pencapaiannya lebih tinggi. Cantik, kamu makan obat apa sih? Dia yang pecundang itu mau bandingkan sama aku? Mana pantas? Betul sekali. Grup Su itu perusahaan terdepan di bidang medis. Aset Su Xiao sudah lebih dari puluhan miliar. Kamu cuma tukang angkut bau kencur. Apa hakmu samakan diri dengan Su Xiao? Nona Song, kamu yakin mau bertaruh soal ini? Yakin? Cuma takut kamu nggak berani aja. Taruhannya apa? Siapa yang kalah? Dia harus minta maaf dan mengakui kesalahan. Dan mengaku kalau dia buta mata. Gak masalah, oke deh. Sepakat. Nanti pasti ketahuan siapa yang benar. Ini benar-benar mempermalukan diri sendiri. Ini memang mempermalukan diri sendiri. Kamu si pecundang berani melawan. Kamu baru saja bikin Sulin rugi investasi 50 miliar. Sekarang bawa wanita penggoda buat bikin dia marah lagi. Kamu benar-benar anak durhaka, dasar bangsat. Investasi 50 miliar itu juga gak sepenuhnya salah Yeven. Pak, jangan ikut campur sembarangan. HMPH, Bu. Kesempatan langka. Kita harus kenalan lebih banyak orang. Bos besar mana mau urusin ini? Sakit. Baik juga, ya. Sulin. Ayo pergi. Yeven, aku duluan urus sesuatu ya. Nanti ada acara jamuan terima kasih. Aku pergi duluan. Su Xiao, kamu tadi bilang bisa bantu kenalin investor. Masih berlaku kan? Sulin, tenang saja. Aku sudah tanya duluan. Kepala investor kali ini adalah putri keluarga Song. Namanya Song Yao. Tapi dapat investasinya atau enggak? Tergantung kamu bisa bikin dia suka atau tidak. Song Yao itu, ratu bisnis yang cuma terkenal namanya, tapi belum pernah ketemu orangnya. Betul. Kalau begitu tolong Su Xiao, serahkan profilku ke Bos Song untuk dilihat. Baik, aku coba dulu ya. Nona, ini data yang Anda minta. Setelah seleksi ketat, hanya 4 perusahaan yang memenuhi syarat investasi kami. Silakan lihat, ada yang perlu ditambahkan. Gak nyangka, Sulin masih belum mau melepas investasi puluhan miliar itu. Setelah keluarga Su menikah dengan Yeven, dalam waktu singkat 2 tahun, perusahaan kecil yang cuma bernilai puluhan ribu, berubah jadi perusahaan bernilai puluhan miliar. Perusahaan sebesar ini. Sungguh tak terduga, Suli malah memilih Yeven. Seorang dokter militer seperti itu. Tapi dia malah ngotot cari anak yang namanya Su itu. Nona besar, kamu mau terus pilih Suli, ya? Santai dulu, kamu kasih aja data ini ke Yeven. Biar dia yang putusin. Hei, yang namanya Ye. Kursi ini buat orang yang punya kekayaan miliaran. Kamu yang cuma sampah. Pantas duduk sini. Masih nggak bangun juga. Kalau orang yang punya kekayaan triliunan aja nggak boleh duduk sini. Kamu yang receh ini. Mungkin bahkan nggak punya hak masuk tempat ini. Kamu masih berani ngomong. Kalau kamu beneran punya kekayaan triliunan, hei, kenapa para bos besar itu nggak datang buat minum sama kamu? Sebelum ngomong besar, coba pakai otak dulu, dong. Gue, Yeven, bertindak. Nggak perlu jelasin ke kamu. Percaya atau nggak terserah kamu. Lihat muka kamu kayak gitu, gue jadi mual. Kalau kamu beneran punya kemampuan, bawa balik investasi 50 miliar dari bos kita. Bawa balik 50 miliar itu. Gue cuma perlu bilang satu kata.
Sekarang gue udah bikin kamu bertanya kenapa gue nolongin kamu. Hei, kamu sampah. Masih aja ngomong sembarangan di sini. Hei, kalau kamu beneran bisa. Gue bakal sujud dan panggil kamu kakek. Kalau gue nggak salah ingat, kamu masih utang gue satu panggilan papa. Belum panggil gue, kenapa harus panggil? Kamu serius mikir 50 miliar itu kamu yang urus? Udah ngomong gede banget. Itu aja kemampuan kamu. Udah, males gue ngomong sama kamu. Cepet kasih kursi. Kalau gue bilang nggak, Itu urusan kamu sendiri. Nanti kalau kamu diusir, jangan salahin gue. Sini, orangnya. Yang kecil, yang. Dia mau duduk sini ya biarin aja. halo. Asisten apa? Gue baru dapat kabar. Kayaknya pihak investor nggak puas sama kamu. Kok bisa gitu? Ada apa sih? Terus gimana dong? Gak dapat investasi 50 miliar ini. Semua kerja keras awal kita jadi sia-sia dong. Iya, Kak. Gue udah bilang ke semua orang di Haiko. Sekarang semua orang tahu. Ini nggak diinvestasiin. Gue malu banget nih. Gue juga nggak mau kayak gini. Kayaknya Suning nggak sehebat yang kita kira. Kalau nggak, kenapa pihak investor bisa nggak puas? Bukannya dia terkenal sebagai CEO cantik nomor 1 di Jiangzhou. Kalau dia mau kasih dirinya ke investor, mungkin masih ada kesempatan bawa balik 50 miliar itu. Kalau nggak dapat investasi 50 miliar ini, Grup Su, ini akan jadi bahan tertawaan terbesar di seluruh kota Jiang. Haha. Pak Ye. Nona besar ingin Anda lihat ini. Apakah 50 miliar ini masih akan terus diinvestasikan ke Songlin? Ah sudahlah. Lagi pula kalian kan suami istri. Baik-baik saja saat berpisah. Aku akan teruskan investasi miliaran ini ke Suning saja. Baik, sesuai permintaan Anda. Sejujurnya, ayahku masih punya sedikit hubungan baik dengan pihak investor. Aku yakin selama ayahku turun tangan, pihak investor pasti masih mau memberi sedikit muka. Baiklah, itu bagus sekali. Iya, Kak 11. Kalau kamu bisa bantu kami, kamu bakal jadi penyelamat besar keluarga Su. Sama-sama, sama-sama. Aku akan langsung telepon sekarang. Sudahlah, aku sudah tahu. Tunggu sebentar, aku akan cari orang untuk bicara. Ayahku sudah setuju. Aku yakin masalah ini akan segera selesai. Dengan kata-kata Anda ini, kami jadi tenang. Kak Sue, terima kasih sekali lagi. Ini cuma hal kecil. Tak seberapa. Beberapa orang cuma pintar ngomong doang. Tolong buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan seksama. Saat Bos Su dalam bahaya, justru Kak Su yang berpikir keras membantu. Sedangkan kamu cuma bisa mulut manis doang. Kamu ini sampah. Tahu kenapa kakakku cerai sama kamu? Kalau kamu sebaik Kak Su setengahnya saja, kakakku nggak bakal cerai sama kamu. Badut yang sok jago. Apa? Investasi ke Grup Su akan dilanjutkan. Bagaimana, Bos Su? Aku baru dapat kabar. Investasi 50 miliar ini akan terus dialokasikan ke Grup Su. Kak Su memang hebat. Sekali bertindak memang beda kelas. Terima kasih banyak, Kak Su, atas bantuannya. Kalau tidak ada bantuan Anda, masalah ini nggak akan berjalan semulus ini. Betul, betul. Kak Su memang luar biasa. Itu semua kerja ayahku. Kakek ini kok sekarang kerjanya cepat banget ya. Lihat ini, sampah. Ini bedanya kamu sama Kak Su. Kak Su cuma bilang sekali, langsung beres investasi 50 miliar. Sedangkan kamu cuma bisa mulut manis doang. Kamu salah, Tante. Bukannya dia juga suka numpang makan dan minum. Kamu ini sampah. Selain makan gratis, kamu bisa apa? Kalau kamu punya sedikit kemampuan, nggak bakal jadi begini, hahaha. Sayang sekali, si wanita licik itu nggak datang. Kalau tidak, aku benar-benar pengen dia lihat. Betapa payahnya pria yang dia pilih sendiri. Kalian yakin 50 miliar itu benar-benar dia yang urus? Ada buktinya. Kalau bukan dia, apa kamu? Lihat deh, kamu ini sampah kayak gimana sih? Hei, aku ngomong sama yang namanya Ye. Kenapa kamu nggak percaya aku yang ngurusin ini? Kamu punya hak apa? Betul, faktanya ada di depan mata. Kamu masih mau ngotot juga. Aku sarankan kalian jangan ngomong terlalu yakin. Nanti malah malu sendiri di akhir. Aku lihat kamu cuma iri. Sendiri nggak bisa, tapi nggak rela lihat orang lain berhasil. Oke, Ye, kamu kan nggak percaya. Aku sekarang juga telepon supaya kamu nyerah dan percaya. Halo, Pak, ada apa lagi? Nggak apa-apa, aku cuma mau bilang makasih sudah bantu aku. Bantu apa? Aku lagi rapat nih, mana sempat bantu kamu. Jangan sering ganggu aku buat hal kayak gini. Tuan Su,
Ayahmu tadi ngomong apa di telepon? Mungkin bisa diceritain ke kita semua. Ceritain semuanya dengan jujur, Tuan Su. Biar si sampah ini tahu. Seberapa besar bedanya dia sama kamu. Apa masih perlu dibahas? Ayahku sudah bilang. 500 miliar itu hasil usaha dia minta ke investor. Kalau bukan karena dia, Yolin gak bakal dapat investasi itu. Sudah dengar. Sampah itu sudah bilang bantuan dari Tuan Su. Kamu malah ngotot gak percaya. Jelas dia yang terus bohong. Kamu sudah cukup, Ye Fen. Sekarang kamu yang terus ribut gak jelas. Kamu kapan berhentinya? Aku tahu kamu iri sama Tuan Su. Tapi kamu gak boleh terus menjatuhin dia. Susah banget yang ngaku kalau orang lain lebih hebat. Iri dan ngejatuhin. Di matamu aku cuma orang jahat yang suka nyebar fitnah. Iya kan? Kalau begitu, lihat deh tingkahmu sekarang. Bukannya begitu juga. Kita sudah suami istri 2 tahun. Sekarang malah kalah sama orang luar. Iya, aku memang orang jahat. Tuan Su itu orang baik. Aku yang mencemarkan namanya. Gitu kamu puas? Sikapmu gimana? Apa aku yang salah tuduh kamu? Bukan salah tuduh. Aku cuma mulut lancang. Pantas dapat ini. Kamu memang keras kepala banget. Sudah, Sulin. Jangan terlalu marah. Nggak perlu berdebat sama orang kayak dia. Ye Fen memang belum rela sama kamu. Dia lihat aku dan kamu makin dekat. Jadi wajar kalau dia cemburu. Tapi aku nggak marah sama dia. Soalnya semua orang pasti pernah salah. Ye Fen, kamu lihat nggak? Ini dia bedanya kamu sama Tuan Su. Tuan Su membalas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan kamu cuma bisa membalas kebaikan dengan kebencian. Kalau kamu benar-benar berpikir begitu. Aku lihat kamu nih, pasti merasa bersalah seperti maling ketahuan. Orang sepertimu. Kalau nggak punya kemampuan sih nggak apa-apa, tapi malah suka ngotot mulut. Bener-bener menjijikan. Tuan San sudah datang. Wah, Lumayan banyak orangnya. Wah hari ini hoki banget aku. Ketemu cewek cantik kayak kamu. Halo cantik. hahaha. Kayaknya kita pernah ketemu ya. Ketemu itu sudah takdir. Mending ikut aku minum 2 gelas. Nggak tertarik deh. Minat itu bisa dibeli kok. Langsung aja sebut harga. Semalam berapa? Pergi sana hahaha. Masih sok suci dan setia. Anjing liar mana berani ganggu orangku? Aku datang nih. Pengantinmu ganteng banget. Untung anak perempuanku cerai sama kamu duluan. Kalau nggak, tadi situasi kayak gitu. Kamu pasti nggak berani bertindak. Melihat istri sendiri digoda orang. Jadi penakut kayak kura-kura. Iya. Cuma Tuan Su yang punya kemampuan dan keberanian. Layak jadi kakak iparku. Kamu penakut itu. Cepet keluar sana. Aku tahu salahku. Kamu tahu aku siapa? Aku nggak peduli kamu siapa. Berani ganggu orangku cuma ada satu jalan. Mati. Lihat itu. Tuan Su yang nggak berguna itu baru benar-benar raja. Kayak kamu yang pengecut. Melihat istri sendiri digoda orang. Namaku San Kai. Ayahku San dari kota timur. Kamu anak Sanye. Sanye. Apa itu bos bawah tanah kota timur, Sanyu? Selain si pembawa malapetaka itu, siapa lagi yang berani ngaku Sanye? Tuan Su berurusan sama anak Sanye. Kayaknya hari ini kamu sial banget. Awalnya mau jadi pahlawan selamatkan wanita. Malah ketemu batu karang keras. Kamu kan sombong banget. Mana sombongnya kamu? Bro, itu semua cuma salah paham. Hahaha salah paham apa sih? Hei aku kasih tahu ya. Jangan main-main di sini. Tahu nggak ini wilayah siapa? Aku nggak peduli wilayah siapa. Dia yang mulai duluan. Aku ini raja di sini. Aku datang, mau diapain coba? Jangan sok jago di sini. Sok jago ya? Biar aku tunjukin kemampuan aku. Pak Gu, cukup sudah. Lepaskan dia. Ini bukan urusan dia. Lepaskan dia, boleh saja. Asal kamu melayani aku dengan baik semalam. Kalau aku merasa nyaman, semua bisa dibicarakan. Dasar kamu tak tahu malu, bawa pergi dia. Tolong aku. Su Liang. Kalau ngomong-ngomong kosong lagi, aku suruh orang putar-putar kamu. Bawa pergi. Tuan Su, tolong selamatkan kami, Tuan Su. Sekelompok pecundang. Lepaskan dia, aku maafkan kamu. Lepaskan dia. Aku maafkan kamu, maafkan aku. Anjing bodoh dari mana ini? Berani ngomong seenaknya. Sebelum aku marah sekarang, segera lepaskan orangnya. Kalau aku nggak lepaskan,
Kalau nggak lepaskan, kamu harus mati. Kamu nggak dengar aku siapa? Berani ngomong kayak gitu sama aku. Dasar nggak tahu diri, berani ganggu orang suci kayak aku. Lihat nanti kamu mati gimana. Aku nggak peduli kamu siapa. Aku kasih kamu 3 detik. Segera lepaskan orangnya. Kalau nggak, tanggung sendiri akibatnya. 3 detik, kasih aku. Aku pengen lihat seberapa hebat kamu. Dua anak buahku ini jagoan semua. Biasanya lawan 10 orang juga gampang. Kok sampai 1 pukulan anjing bodoh ini juga nggak tahan? Apa dia benar-benar Yeven? Hei, 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 jangan datang ke sini. Kalau datang lagi, aku nggak akan sopan. Mau perlakukan aku nggak sopan gimana? Aku, kalau kamu datang lagi aku bunuh dia. Aku paling benci kalau diancam. Berani pukul aku. Kamu pasti mati. Tidak, kalian semua yang pasti mati. Yewen, jangan. Apa kamu mau semua ikut mati bersamamu? Apa kamu mau semua ikut mati bersamamu? Aku kira kamu khawatir keselamatanku. Ternyata kamu cuma takut kena masalah. Pak Su benar. Kamu mau mati, tapi jangan bawa-bawa kami. Kita semua jadi korban. Dasar pecundang, berani lawan Tuan San. Kamu nggak takut mati ya? Kamu memang begitu. Yeven, kamu pecundang. Kamu kira pukul mati bisa selesaikan masalah? Pak, Anda baik-baik saja. Semua ini karena pecundang ini yang pukul Anda. Bukan urusan kami. Tuan San, ayah saya masih ada hubungan dengan keluarga San. Saya niat baik mau selamatkan kalian. Tapi malah kamu balas dengan cara begini. Ini namanya petani dan ularia. Kamu jago bertarung ya. Jago bertarung buat apa coba? Dalam dunia ini yang diandalkan adalah kemampuan dan latar belakang. Berani kamu pukul aku. Hari ini aku buat kamu tak bersisa. Bagus kalau kamu sudah tahu takut. Begini saja. Merayap lewat bawah celanaku. Buat aku senang. Siapa tahu aku kasih kamu jalan hidup. Dasar kamu sampah. Masih bengong buat apa? Cepat sujud sama San Xiao. San Xiao kasih kamu kesempatan hidup. Jangan sok kuat lagi. Kamu mau mati, kami nggak mau mati. Dasar anjing tolol. Jangan salahkan aku kalau nggak kasih kesempatan. Cepat merayap lewat bawah celanaku. Kalau nggak, aku habisin kamu. Ini adalah wasiatmu. Wasiat. Ini deklarasiku. Hari ini aku pasti mainin cewek ini. Dan aku mau mainin di depan kamu. Siksa dia habis-habisan. Nanti aku panggil teman-teman ikut. Hahaha. Oh Yeven, jangan. Ah, kamu gila. Kamu gila? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu bikin masalah besar. Hancurkan sampah itu. Apa salahku? Itu penting. Yang penting adalah identitasnya. Kamu, dasar sampah. Kamu pukul anak Sanye. Kamu tahu apa akibatnya? Sampah ini benar-benar bencana. Baru saja bikin kita rugi 50 miliar investasi Soviet. Sekarang malah bikin kita musuhi Sanye. Yeven, kamu bencana hidup. Keluarga San benar-benar sial ketemu kamu. Sampai 8 turunan kena sial. Yeven, kenapa kamu nggak bisa dengar nasihat? Kalau berita San Xiao kena cacat tersebar, Sanye pasti marah besar. Kamu mau gimana? Hanya ada jalan mati. Belum tentu. Masih ngomong ngawur di sini. Mending kamu pergi sekarang juga. Jauh-jauh saja. Beritanya belum tersebar. Kenapa aku harus kabur? Justru mereka yang harus datang minta maaf ke aku. Jangan omong sembarangan lagi. Kekuatan Sanye jauh di luar bayanganmu. Jurus kamu itu sama sekali nggak berguna. Orang kayak Suzo ngomong juga sia-sia. Dia sama sekali nggak mau dengar nasihat. Mending kita jangan ikut campur. Biar nggak kena masalah. Jangan biarkan dia pergi. Kalau dia pergi. Kalau begitu, Pak San akan menyeret kita semua. Kita jadi kambing hitamnya. Betul kata Su Zhao. Kita nggak boleh biarin dia pergi. Cukup, setidaknya Yeven sudah menyelamatkan kita. Kita nggak boleh berterima kasih dengan cara membalas dendam. Siapa yang suruh dia ikut campur urusan orang? Seperti anjing yang ngurusin tikus. Ini semua gara-gara Yeven sendiri yang bikin masalah. Biarkan dia yang tanggung sendiri. Kalian tenang saja. Aku, Yeven, namaku nggak akan berubah. Dan aku nggak akan ganti marga. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Soal kejadian hari ini, biarkan Pak San yang datang langsung cari aku. Aku nggak akan menyeret kalian semua. Yeven. Kalau begitu kamu nggak boleh biarin dia pergi. Xiao Yang, cepat pikirkan cara. Bos Su yang gerakannya itu dia. Apa hubungannya sama kita? Ngapain kita harus habisin jaringan kita demi dia? Aku, Sulin,
selalu membalas kebaikan, dan membalas dendam kalau ada musuh. Ye Fen sudah menyelamatkan kita. Apa kamu mau aku pura-pura nggak tahu dan biarin dia mati? Aku coba dulu ya. Bosu, bukan kami nggak mau bantu, tapi lihatlah sekeliling. Di seluruh Jiangzhou, nggak ada satupun yang berani tantang San Ying. Kami benar-benar nggak bisa bantu. Cari cara lain dulu. Soal ini, mungkin Su Xiao bisa bantu. Aku. Su Xiao, bukankah ayah Anda ada sedikit hubungan dengan San Yan? Kalau ayah Anda yang bicara sama San Yan, mungkin dia bisa kasih muka sedikit. Ayah saya cuma pernah ketemu San Yan sekali saja. Sang KAI sampai babak belur kena pukul. San Yan mana mungkin diam saja. Su Xiao, kalau kali ini Anda bisa bantu saya, apapun yang Anda minta, saya akan setuju. Aku coba dulu ya, tapi aku nggak bisa jamin apa-apa. Itu kan San Yan juga. Baguslah kena batunya. San Kai ini juga pernah bikin masalah sama aku beberapa kali. Sekarang akhirnya dapat pelajaran. Nona besar Ye Shizhen sendirian dan lemah. Kayaknya nggak bakal tahan balas dendam San Yu. Apa Anda mau bantu dia? Nggak usah, kamu cukup suruh orang awasi saja. Aku merasa orang ini belum tentu bisa kalahin Ye Fen. Anda yakin sama dia? Bukan yakin sih. Lebih tepatnya aku merasa Ye Fen bisa kasih kejutan buatku. Nona besar, jangan-jangan kamu benar-benar suka sama dia ya? Padahal kamu kan sudah punya tunangan. Ingat, urusin urusanmu sendiri. Urusan aku, kamu jangan ikut campur. Baik. Apakah pengurus Yu sudah setuju untuk bertemu? Belum ada balasan. Sepertinya ingin menumpang di pohon besar keluarga Ye. Harus cari kesempatan lagi. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Tuan muda nyawanya berhasil diselamatkan, tapi luka di bagian bawah sangat parah. Sepertinya sejak sekarang dia tidak bisa meneruskan keturunan untukmu. Apa? Jelaskan ini sebenarnya apa yang terjadi. Begini ceritanya. Kalian ini semua sampah. Aku sudah latih kalian jadi ahli kelas 1. Tapi kalian sekian banyak orang kalah sama satu orang. Aku butuh kalian buat apa? Xiao Yu di sini. Cepat kumpulkan pasukan. Tangkap anak itu buatku. Tidak peduli siapa dia. Siapapun yang berani sakiti anakku, akan kubuat hancur berkeping-keping. Kepala keluarga dan tuan muda masih enggan kembali. Apalagi sekarang kekuatannya sangat menakutkan. Sepertinya rekamannya sudah dibuka. Sepertinya harta karunku sama dia sampai di sini saja. Xiao Yu di sini. Hidupku nggak lama lagi. Kalau segelnya sudah dibuka. Surat keluarga ini dan petunjuk pembunuhan ibunya dulu. Berikan saja padanya, ya. Kepala keluarga, aku baru dapat kabar. Tuan muda sudah bercerai. Setelah cerai, si dinosaurus menghilang. Tidak ada lagi yang mengikatnya. Sepertinya dia akan melesat tinggi ke langit. Hari ini akan berubah. Dulu keluarga Ye kita di Anjing bukan keluarga nomor 1. Tidak bisa melindungi ibunya. Sekarang tanpa paman. Kalau begitu, biarkan dia yang menjalani. Baik. Pak Su, ada perintah. Tolong siapkan untukku. Aku mau ke Grup Mei. Grup Mei. Bukankah itu wilayah Pak San? Kamu nggak mungkin pergi gara-gara urusan Ye Fen, kan? Aku berencana langsung bicara dengan Pak San. Pak San sekarang sedang marah besar. Kalau Anda pergi sekarang, bukankah itu seperti menabrak moncong senjata? Lagi pula, Pak Su kan sudah janji bantu. Kita tunggu saja lagi. Bagaimana? Sudah menunggu semalaman. Sampai sekarang belum ada hasil. Kali ini Pak Su sepertinya juga nggak bisa banyak bantu. Makanya aku harus turun tangan langsung. Pak Su, kita mau cari cara lain saja. Ye Fen juga melakukannya demi aku. Aku nggak bisa diam saja. Jangan ngomong lagi. Cepat siapkan semuanya. Kamu ini Sulin ya? Ternyata memang tampan, seperti bunga dan permata. Makanya anakku yang gak berguna itu, sampai berani berantem demi kamu. Mas San, masalah ini terjadi karena saya. Saya bersedia bertanggung jawab penuh. Tapi saya harap Anda bisa berbesar hati. Memberi Ye Fen jalan hidup, jangan dibunuh begitu saja. Kamu siap bertanggung jawab. Saya akan cari dokter terbaik,
dan memberikan kompensasi yang layak. Saya tidak kekurangan uang. Kalau kamu benar-benar tulus. Ayo, selesaikan dulu ini. Baru kita bicarakan yang lain. Mas San, Saya nggak kuat minum. Gimana? Kalau nggak mau minum ya jangan dipaksa. Saya minum. Mas San, bagaimana kalau begini? Lumayan menarik. Kalau kamu benar-benar serius, saya kasih kamu kesempatan. Ayo. Lepaskan bajumu. Lepaskan bajumu. Mas San, maksud Anda apa? Saya nggak paham. Saya suruh kamu lepas baju. Layani saya sampai puas. Baru saya pertimbangkan memberi jalan hidup. Jujur saja, saya sudah main dengan banyak wanita. Tapi yang sehebat kamu, belum pernah ketemu. Mas San, urusan lain kita bisa bicarakan baik-baik, tapi urusan ini nggak bisa. Maaf, saya tolak. Kalau nggak mau, kamu tahu cara saya. Saya bisa duduk di sini ngobrol sama kamu. Itu karena saya menghargaimu. Kalau saya sudah nggak mau ngobrol, kamu telanjang dan berlutut di sini juga nggak ada gunanya. Jadi kamu pikir-pikir baik-baik. Sayang. Saya mau mandi dulu ya. Tunggu saya kembali. Saya ingin lihat kamu berdiri telanjang di sini. Kalau enggak, saya akan bantu kamu sendiri. Saat itu bukan cuma saya sendiri. Ada teman-teman di pintu. Kita semua bareng-bareng. Gimana? HM. Kok kamu mau kena pukul lagi sih? Tuan muda, kepala keluarga sudah meninggal. Apa? Sebelum meninggal, kepala keluarga minta saya bawa petunjuk pembunuh ibu kamu. Keluarga Chu dan keluarga Su. Selain itu, kepala keluarga juga meninggalkan wasiat, meminta tuan muda untuk mewarisi posisi kepala keluarga Ye. Meminta tuan muda untuk mewarisi posisi kepala keluarga Ye. Meminta tuan muda untuk mewarisi posisi kepala keluarga Ye. Paksi, demi kamu dan Masan, saya sudah pergi negosiasi, tapi sampai sekarang belum keluar. Mungkin dia kena bahaya atau berbuat onar. Sudah saya bilang ini urusan saya. Kenapa dia ikut campur? Sinye, kamu masih punya hati nurani nggak? Pak Su sampai-sampai menyelamatkan kamu. Orang lain di mana? Grup Mei. Baik, saya segera datang. Tuan muda, sekarang hanya kamu satu-satunya yang setia di keluarga Ye. Silakan beri perintah. Mohon tuan muda beri perintah. Berapa banyak orang yang masih bisa dipanggil keluarga Ye sekarang? Tuan muda bisa mengumpulkan 3.000 master bela diri, 100.000 pendekar, 1.000.000 prajurit tangguh. Baik, sampaikan. Aku perintahkan kumpulkan semua pasukan. Ikuti aku untuk menghancurkan keluarga San. Sayang, bajumu belum dilepas. Apa kamu menunggu aku yang melepasnya? Aku peringatkan, jangan mendekat. Orang-orangku ada di bawah sana. Mau ngapain? Menakut-nakuti aku. Kamu kira aku bisa sampai posisi ini dengan mudah? Aku jujur bilang ke kamu, di seluruh kota Jiang, siapapun itu, tak ada yang berani ganggu kamu. Orang-orang itu cuma remeh. Jangan mendekat. Sudahlah, jangan berontak. Sayang, hari ini kamu gak bakal pergi kemana-mana. Kalau kamu masih mau hidup, ya lepaskan bajumu dengan baik-baik. Kalau kamu maju lagi, aku akan mati di depanmu. Kasihan, gak tahu malu. San Yu cari mati. San Yu cari mati. Anak kecil yang datang. Berani-beraninya ganggu urusanku. Aku yang melukai anakmu. Sekarang kamu ada pesan terakhir. Ternyata kamu si anak kecil itu. Benar-benar jalan surga kamu gak mau lewati. Jalan neraka gak ada, kamu malah masuk sendiri. Sendirian berani masuk wilayahku. Kayaknya kamu sudah muak hidup. Ayo orang-orang. Bocah bau kencur. Dengar-dengar kamu jago bertarungnya. Para ahli terbaik yang aku latih semua kalah di tanganmu. Hari ini yang datang bukan sampah yang kamu kalahkan kemarin.
Mereka semua master bajak laut. 1 lawan 100. Oh iya, aku lupa bilang ke kamu. Di gedung ini ada 5.000 ahli top. Hari ini sekalipun dewa turun ke bumi, kamu gak bakal kabur. Master bela diri biasa kamu kira bisa takutin aku. Hari ini aku akan buat mereka menemanimu mati di sini. Bocah sombong sekali. Kamu tahu betapa langkanya master bela diri. Seperti kata pepatah, master itu bukan bisa dihina, jadi master bela diri. Bisa memerintah satu wilayah. Aku bisa kuasai Jiangzhou. Karena mereka. Kalau aku bunuh kamu, tak ada yang bisa menghentikan. Sombong banget. Aku ingin lihat seberapa hebat kamu. Maju. Apa-apaan ini? Pesawat tempur Kaisar Daxia. Ini adalah lonceng surgawi penjaga negara. Sekali lonceng berbunyi, Kaisar murka. 2 kali lonceng berbunyi, ribuan pasukan keluar. 3 kali lonceng berbunyi, langit dan bumi akan hancur. Langit seakan-akan runtuh. Keluarga Ye punya 3.000 master bela diri, 100.000 prajurit, 1.000.000 tentara perkasa. San Yu mana berani jadi musuh keluarga Ye? Keluarga Ye. Pak Pengurus, Anda kok datang? Tuan Muda, semua pasukan keluarga Ye sudah mengepung grup Mei. Tinggal tunggu perintah Anda. Tunggu, kamu panggil dia apa tadi? Tuan Muda. Apa kamu itu benar-benar Tuan Muda keluarga Ye yang hilang itu? Bajingan, Tuan Muda, cepat sujud. Katakan siapa sebenarnya pembunuh ibu saya dulu. Kamu. Kamu tahu, kan? Kalau begitu aku akan bilang, kamu bisa tidak mengampuni aku. Sekarang kamu tidak punya hak tawar-menawar denganku. Katanya kamu juga tidak tahu banyak soal ini. Keluarga San dapat info dari Chu Jianfeng. Chu Jianfeng. Keluarga Chu adalah keluarga kedua Dianjing. Chu Jianfeng adalah putra sulung, juga tunangan Nona Songyang. Kabarnya beberapa hari ini akan datang ke Jiangzhou. Baik, bantu saya pantau gerak-geriknya setiap saat. Suwei, bukankah itu ayah Su Xiao? Tuan San, saya Suwei dari grup Su. Kami ketahuan jual obat palsu. Hampir bangkrut. Bisa pinjam 500 juta untuk darurat. Halo, Tuan San. Kamu dengar? Tuan Muda, ada perintah lain. Hancurkan keluarga San. Xiao Yang. Ini aku. Bosu, saya bilang, Anda pasti nggak percaya. Tahu nggak, pengurus keluarga Ye Xiaoyue, tadi masuk. Dia kelihatan panik. Ye Xiaoyu. Dia kok juga di sini. Yang menyelamatkanku Ye Xiaoyu. Dan Ye Fen juga bermarga Ye. Apa mungkin dia? Tanya saja, pasti jelas. Bosu, saya mau tanya sesuatu. Kamu bilang Ye Xiaoyu bukan kerabat kita. Kok bisa dia kenal dekat dengan Qin? Aku juga agak heran. Jadi aku curiga. Aku tahu nih, pasti Su Xiao yang bantu. Betul, Su Xiao. Iya, memang Su Xiao yang bantu. Bahkan dia minta bantuan Ye Xiaoyu. Hanya dia. Soalnya hari ini aku cuma telepon Su Xiao dan Ye Fen. Masa iya Ye Fen? Tapi juga ada benarnya. Memang masuk akal juga. Kalau Ye Fen benar-benar sehebat itu, kita sekarang juga nggak akan sampai jadi begini. Asisten. Asisten, kamu nggak apa-apa kan? Begitu dapat telepon, aku langsung datang ke sini. Ah, Tuan Su, untung ada bantuan dari kamu. Bos Su kita ya, baru saja lepas dari bahaya. Bantuannya. Untung Anda bisa menghubungi Ye Xiaoyu. Makanya Bos Su kita bisa selamat dari bahaya. Ye Xiaoyu itu siapa sih? Aku mana bisa menghubungi dia? Ini kesempatan langka buat bikin warga senang. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Jadi begini ya, Ye Xiaoyu. Aku nggak akan panggil dia kalau nggak terpaksa banget. Aku nggak nyangka Bos Ye mau ngasih muka segitu. Orang ini emang tebal muka banget. Kamu nggak takut rahasia ketahuan? Orang ini emang tebal muka banget. Kamu nggak takut rahasia ketahuan? Ye Fen, kamu masih berani senyum. Lihat tuh Tuan Su, santai aja bisa selesaikan krisis. Kamu selain bisa pakai kekerasan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Dia sehebat itu. Kenapa baru muncul sekarang? Tuan Su memang datang terlambat, tapi dia berhasil membawa Ye Xiao pulang. Kalau nggak begitu, kamu kira bisa selamat dari wilayah Tuan San? Itu cuma angan-anganmu saja. Kamu ini benar-benar nggak tahu terima kasih.
Orang baru saja nyelamatin kamu. Kamu malah ngomong seenaknya. Sudahlah, sudahlah. Orang itu cuma bisa membalas budi dengan dendam. Aku sih nggak mau ambil pusing. Nanti malah jadi nggak keren. Lihat itu. Baru namanya sikap yang besar. Ye Fen, orang itu setidaknya sudah nyelamatin kita. Kita bilang terima kasih nggak susah kan? Kalau mau terima kasih, kamu yang bilang sendiri. Sejak kapan jadi begini? Sejak kapan aku jadi begini? Dia cuma datang buat ngasih semangat setelah kejadian. Tapi malah disangka dia yang nyelamatin kamu. Siapa sih yang sebenarnya berubah? Suli. Jangan-jangan aku salah paham sama dia. Tapi kekuatan Tuan San segitu kuatnya. Gimana mungkin dia bisa selesaikan masalah? Nona Song, Tuani, cepat panggil KMC, tolong aku. Nona Song, kamu kenapa? Panas banget. Haus juga. Ada api di dada aku yang membakar. Tolong periksa aku cepat. Kamu kena racun. Dan itu racun yang sangat kuat, Tuan Ye. Sekarang harus gimana? Aku bisa bantu kamu sembuhin. Tapi kamu harus ke tempat tidur dan berbaring. Di sini kurang nyaman. Wah. Maaf ya, aku nggak mau memanfaatkan keadaan. Gak apa-apa. Seharusnya ini kesalahanku. Ini efek obatnya mulai terasa. Banteng jahat menyerang. Kamu buka bajumu saja. Ah, jangan salah paham. Aku cuma mau pakai jarum perak untuk mengeluarkan racun dari tubuhmu. Baiklah, tolong bantu aku ya. 1, 2, 3. Akhir dari ini, akhir dari aku. Dua kecil, tiga kecil. Dan kamu mungkin tertidur. Satu kecil, dua kecil, tiga kecil dan kamu mungkin tertidur. Nona Song, racun penggairah yang kamu kena ini bukan main-main. Sama persis dengan cara keracunan yang dialami Tuan Song sebelumnya. Kalau tebakan saya benar, ini pasti ulah orang yang sama. Kalau begitu saya harus tahu siapa pelakunya. Tapi nggak nyangka dengan status dia, bisa melakukan hal seperti ini. Oh iya, Tuan Ye sebagai ucapan terima kasih karena kamu menyelamatkanku. Memberikan kebun anggur Tianyu ini untukmu. Ini tidak bisa begitu saja. Hei Ye Fen, hari ini ada pesta ulang tahun kakek. Kamu datang dan ikut ya. Di keluarga Su, kakek juga sangat memperhatikanku. Pesta ulang tahunnya memang harus dihadiri. Baik, aku mengerti. Kirim alamatnya ke aku ya. Di rumah kakek jalannya licin. Hati-hati ya. Su Xiao, aku bilang nih, kebun anggur Tianyu ini tempat yang bagus banget. Kamu sering bantu kami banyak hal. Kami harus berterima kasih dengan baik. Kamu terlalu sopan. Bibi, bisa bekerja untuk Sulin dan keluarga Su adalah kehormatanku. Su Xiao memang dermawan, beda sama Ye Fen itu. Sampai pesta ulang tahun kakek saja dia berani telat. Jangan tunggu si pemalas itu. Kita masuk dulu saja. Maaf, di sini tidak boleh masuk sembarangan. Apa? Kamu ngerti nggak sih? Kamu tahu kita siapa? Berani-beraninya menghalangi kita. Iya kan? Bukannya kamu buka pintu untuk tamu. Kok bisa-bisanya nggak ngizinin kita masuk? Kamu meremehkan siapa sih? Maaf ya, ini adalah properti pribadi. Hanya melayani pelanggan VIP. Bukankah ini VIP? Daftar saja, kan bisa. Permisi, Anda mau daftar VIP biasa atau VIP tingkat tinggi? Masih perlu ditanya. Tentu saja VIP tingkat tinggi. Lihat dong, kita ini kayak orang miskin. Betul? Kalau mau daftar ya yang tertinggi. Baik, daftar VIP tingkat tinggi. Perlu isi ulang 50 juta. 50 juta. Apa? VIP tingkat tinggi harus 50 juta. Kenapa kalian nggak coba rampok aja? Ini aturan bos kami. Kalau merasa mahal, bisa pilih VIP biasa. VIP biasa berapa harganya? 10 juta. 10 juta juga nggak sedikit, ya. Kan cuma buat makan. Perlu mahal-mahal gitu.
Kalau enggak, coba deh ngomong sama bos kamu. Aku kasih tip lebih. Seandainya tahu Hotel Tianyi segitu mahalnya, aku nggak pilih sini. Malah sengaja panggil Su Xiao. Aduh, sekarang malu banget nih. Maaf, kami hanya melayani pelanggan VIP. Kamu. Hong Mei, sudahlah, kita cari tempat lain makan. Hari ini kan ulang tahun Bapak. Masa ganti tempat makan seenaknya? Lagi pula Su Shaolin suka di sini. Bibi, bagaimana kalau aku yang urus? Lihat baik-baik, aku ini VIP tertinggi di sini. Semua menu dapat diskon 20%. VIP tertinggi harus isi ulang berapa, sih? Gak banyak, 1 miliar. Untung sebelum keluar aku pinjam kartu ini dari teman. Benar-benar Su Xiao. Apapun masalahnya, selalu bisa diatasi. Memang Su Xiao. Andai kamu jadi kakak iparku, enak banget ya. Xiao Jia, jangan asal ngomong. Kakak juga nggak salah. Setiap ada masalah, kamu sebut-nyebut Ye Fen. Ye Fen cuma bisa ngomong doang. Buat apa? Su Xiao jauh lebih baik. Bisa bantu selesaikan masalah nyata. Bener-bener bantu kita banyak. Keluarga Su Xiao statusnya bukan kaleng-kaleng. Itu yang bikin Ye Fen nggak ada apa-apanya. Sekarang dia suka sama kamu. Kamu harus kasih respon, MA. Selamat datang para tamu, silakan masuk. Silakan, ayo. Kakek, dasar sampah. Kenapa kamu di sini? Kalian semua bisa datang. Kenapa aku nggak boleh? Kamu bisa tanding sama kami. Kami ini VIP tertinggi. Di sini cuma VIP yang boleh masuk. Bahkan VIP biasa aja harus top up 10 juta dulu. Kamu sih miskin ini. Kamu punya uang segitu banyak. Kalau menurutku sih, dia masih sama seperti dulu. Manfaatin waktu nggak ada orang buat nyelinap masuk. Sampah ini emang nggak bisa berubah. Seharusnya nggak boleh kamu, si sampah, datang ke sini. Bener-bener sial. Tapi kita si Su Xiao memang keren. Santai aja udah punya VIP tertinggi. Bawa kita semua masuk dengan terang-terangan. VIP tertinggi itu keren banget. Kalau kamu mau jadi pengikut setianya, ajak aku juga ya. Lihat nggak. Sampah ini, cuma bisa iri sama orang lain. Dia sendiri nggak punya VIP. Malah iri sama Su Xiao. Hari ini ulang tahun kakek Ye. Aku nggak mau ribut sama kamu. Kalau nggak, jangan salahin aku kalau aku usir kamu keluar. Lihat deh Su Xiao kita. Terus lihat kamu. Aku akhirnya ngerti, kenapa bos Su cerai sama kamu. Kamu memang ditakdirkan jadi orang rendahan selamanya. Pelayan, kesini sebentar. Usir sampah ini keluar. Mereka nyelinap masuk. Maaf ya, aku kurang tahu soal itu. Yang aku tahu, orang yang muncul di winery kita. Semuanya pelanggan kita. Hah? Terus kenapa? Kita kan VIP tertinggi. Apa dia lebih penting dari kita? Aku perintahkan kamu usir dia sekarang juga. Kalau kamu nggak bisa ambil keputusan, panggil manajermu ke sini. Panggil manajer itu sekarang juga. Aku pengen lihat siapa yang lebih penting. Dia atau VIP harian kita. Ye Fen, kalau kamu sekarang minta tolong sama Su Xiao pasti akan dengan lapang dada bantu kamu. Kalau enggak, kamu cuma bakal diusir keluar dengan malu-maluin. Gila. Jadi, kamu sebenarnya gimana bisa masuk? Ye Fen, aku sebenarnya mau keluar jemput kamu. Tapi kalau kamu nyelinap masuk, jangan sok-sok ngatur-ngatur. Bicara baik-baik, ya. Bisa nggak, Sulin? Kamu nggak beneran kira aku nyelinap masuk, kan? Aku ini manajernya di sini. Ada apa? Manajer? Ya, aku VIP tertinggi di sini. Aku lihat orang ini nyelinap masuk. Tolong segera urus, ya. Ketemu orang sekeras kepala kayak kamu. Benar-benar sial buat keluarga Su kita. Sampah kayak kamu. Cepat keluar dari sini. Su Xiao, sudahlah, jangan dipaksakan. Bos, kok Anda datang? Bos. Bos. Bos, Anda nggak bercanda kan? Dia memang bosnya. Masa nggak mungkin? Dasar orang yang meremehkan orang lain. Kalian para bodoh ini berani-beraninya merebut perhatian di sini. Masa sih? Orang ini miskin melarat. Dari mana dia punya uang buat jadi bos? Dari mana saya dapat uang? Itu urusan saya. Nggak perlu kamu pikirin. Yang perlu kamu tahu sekarang. Kebun anggur ini sekarang milik saya. Jadi cuma saya yang berhak mengusirmu. Aku nggak percaya. Pasti dia cuma aktor yang disewa si pecundang itu. Kita, Su Xiao, cuma VIP tertinggi saja. Masa iya dia bisa jadi bos? Kalau nggak percaya, aku bisa langsung usir kamu keluar. Manajer, Anda bercanda. Kami yang terlalu berani. Kami minta maaf. Mau dimaafkan atau enggak, itu terserah bos kami. Bos, mau nggak usir mereka semua? Sudahlah, hari ini kan pesta ulang tahun kakek. Aku nggak mau membuat beliau sedih.
Kamu mending mundur dulu saja. Ini Ye Fen, kamu kapan jadi bos? Aku juga, masih banyak hal yang kamu nggak tahu. Loh, sok banget sih, yang nggak tahu kira-kira kamu hebat banget ya. Ah, aku paham. Kebun anggur ini, ya, pasti itu si wanita licik yang kasih kamu, kan? Kalau nggak, dengan kemampuanmu, meskipun kerja seumur hidup, nggak mungkin bisa beli kebun anggur sehebat ini. Oh, itu si wanita licik yang di acara kontrak itu ya. Dia cukup kaya juga, ya. Tapi saya matanya buta sampai milih kamu yang pecundang ini. Ah, sudahlah. Semua sedikit tenang ya. Meski dia hidup dari uang orang, setidaknya dia masih pria. Pria, loh. Harus ada harga diri dong. Kita semua kasih dia sedikit muka. Ya, dulu Ye Fen itu, aku bisa maafkan karena dia bikin aku marah. Tapi dia malah teman berharga kamu. Benar-benar bikin aku makin kecewa. Hotel Soviet ini aku dapat karena aku yang menyelamatkannya. Dia yang kasih aku. Dan aku nggak minta. Dia yang maksa ngasih. Lagi pula kamu terus membela murid ini. Kamu yang makin bikin aku kecewa. Aku bilang aku sudah merasa benar. Kalau nggak percaya, ya sudah. Sudahlah. Hari ini kan pesta ulang tahunku. Semua tolong kasih aku sedikit muka. Semua sedikit tenang ya. Pak Tua, ini adalah 5% saham grup Su kami. Ini sedikit tanda penghargaan dari saya. 5% saham grup Su. Bukankah itu bernilai 500 juta? 5% saham grup Su. Bukankah itu bernilai 500 juta? Sedikit tanda penghargaan saja. Mohon terima dengan hormat. Mas 11, kamu terlalu sopan. Ini bukan sedikit tanda penghargaan. Grup farmasi 11 akan segera go public. Saham 5% ini. Nanti nilainya bukan cuma 500 juta. Bisa jadi. Sampai 5 miliar loh. 5 miliar. Kalau sudah ngomong soal ini, aku sekalian kasih kabar baik. Grup Su kami. Baru-baru ini berencana untuk menambah modal dan memperluas saham. Tidak tahu apakah kalian yang hadir di sini berminat. Tambah modal dan saham sedang tren. Saham di bidang medis susah didapat. Apa sekarang dana sudah dibuka? Tidak, tidak, tidak. Ini cuma sedikit keuntungan untuk orang dalam kami. Kalian juga tahu, orang asing tidak punya kesempatan ini. Grup Su adalah perusahaan besar yang menghasilkan uang setiap hari. Kalau kita bisa masuk saham, cuma dari dividen saja tiap tahun sudah jumlah besar. Bosu, hitung saya 1. Saya bisa masuk saham dengan 5 juta. Saya kasih 8 juta. Mas Su. Ini adalah tabungan saya bertahun-tahun. Mas Su, saya percaya kamu. Oke, kalian bertiga ya. Masing-masing setengah. Yanzi. Kalau begitu saya juga ikut investasi sedikit. Oh iya. Investasi minimal di sini adalah 1 juta. Sudah makan gaji buta nih. Kamu pergi manja-manja sama si nyonya kayak itu saja deh. Hahaha, Sanyan. Saya Suwei dari grup Su. Kami ketahuan jual obat palsu. Hampir bangkrut. Bisa pinjam 500 juta untuk darurat. Saya sama sekali tidak tertarik dengan perusahaan yang hampir bangkrut ini. Bangkrut? Omong kosong, grup Su kami menghasilkan uang tiap hari. Mana mungkin bangkrut? Saya rasa kamu cuma gak punya uang buat investasi. Jangan bikin suasana jadi heboh. Yeven peringatkan kamu. Jangan sebar gosip di sini. Sujia jelas sedang menutup rapat. Dari mana si bocah ini dapat info? Kamu Ye, jangan asal ngomong. Grup Su itu besar dan kuat. Mana mungkin bangkrut? Betul, saya lihat kamu bocah ini. Cuma ngomong asam karena gak bisa makan anggur saja. Kalau kalian gak percaya, nanti kalau perusahaan farmasi suka kabur bawa uang, tanggung sendiri akibatnya. Omong kosong, aku cuma pengen kalian senang aja. Kasih kalian sedikit keuntungan. Kamu sendiri gak punya duit buat investasi ya sudahlah. Tapi kamu malah gak mau orang lain ikut untung. Sebenarnya kamu niatnya apa sih? Kamu gak bisa bantu kita juga gak apa-apa. Tapi orang Su malah kasih kita keuntungan sedikit. Kamu malah gangguin. Kamu niatnya apa sih sebenarnya? Aku lihat nih, ada orang yang gak dapat anggur, jadi bilang anggurnya asam. Makanya terus-terusan ngejek kita yang mau makan. Iya, aku juga bilang gitu. Kok si beban ini tiba-tiba ngomong kayak gitu sih? Pasti dia miskin banget. Mungkin miskinnya sampai gak bisa beli kado buat acara. Hahaha, bener banget. Dibilang enak-enak aja. Jadi bos aku aja. Sebenarnya sih, si wanita licik itu cuma kasih dia kotak kosong doang. Buat apa coba? Kalau gitu, biar aku tunjukin ke kamu. Kakek, terima kasih sudah merawat saya di keluarga Su selama ini. Ini adalah ginseng berusia 1000 tahun. Kalau Anda konsumsi, apapun penyakitnya, bisa langsung sembuh. Ginseng 1000 tahun itu. Kami bahkan belum pernah dengar. Apalagi lihat langsung. Yeven, jangan-jangan kamu beli di lapak pinggir jalan buat nipu kita ya? 10.000 worth it nggak sih? Kalau aku nggak salah ingat, ginseng muda memang tanaman asli. Kalau yang ini asli,
Harganya minimal 100 miliar. Sulin, kamu bilang ini harganya 100 miliar. Ginseng 1000 tahun memang seharga itu. Tapi bahkan grup terbesar di Daxia pun nggak bisa dapetin. Apalagi orang lain. Kalau nggak percaya aku nggak masalah. Tapi kamu juga nggak percaya sama aku. Dasar beban. Udah berapa kali ngomong besar mulut. Pernah ada yang kejadian. Cuma mimpi siang bolong doang. Tapi minta orang lain percaya. Dasar tolol. Dengan kemampuan beban kayak kamu beneran kira bisa bawa ginseng legendaris 1000 tahun itu. Sudahlah Bu, kita jangan buru-buru ambil kesimpulan. Tuan Su, keluarga Anda kan keluarga farmasi. Tolong bantu kami cek dulu. Tuan Su, asli atau enggak, bilang aja terus terang. Jangan sampai beban ini terus pamer di sini. Cek juga nggak guna. Itu cuma tiruan doang. Udah dicek, maaf aja. Aku cuma tahu itu aja. HMPH, aku ini bukan sekelompok orang bodoh. Sampai-sampai nggak bisa mengenali ginseng 1000 tahun ini. Tapi kamu, bocah, salah kalau mau cari perhatian. Nanti jangan sampai ngomong hal memalukan di sini lagi. Aku kira si bangsat ini bisa menghargai kita. Ternyata kampungan memang kampungan. Selamanya nggak bakal bangkit. Hahaha. Kan sudah kukatakan, barang jelek ini masa bisa disebut ginseng 1000 tahun. Kamu fitnah keluarga Su bangkrut, itu sudah parah. Apalagi pakai barang palsu untuk menipu kakek. Kamu benar-benar tak tahu terima kasih. Kalau kamu nggak percaya, nanti setelah grup Su bangkrut, jangan nangis-nangis minta tolong. Kamu terus bilang grup Su mau bangkrut. Ada buktinya nggak? Aku nggak punya bukti, tapi akhirnya itu memang kenyataan. Kalau kamu nggak percaya, coba cek sendiri, pasti tahu. Nggak ada bukti, Yeven. Itu artinya kamu cuma ngomong sembarangan. Sudahlah, aku tahu kamu benci dia. Tapi dia kan nggak pernah ganggu kamu. Kenapa kamu terus-terusan fitnah dia? Apalagi sampai berkali-kali menyerang dia. Dan kamu juga pakai obat palsu buat nipu dia. Sulin, aku sudah baik hati ngingetin kamu. Percaya aku saja sudah cukup. Tapi kamu malah dingin dan cuek begitu. Apalagi ginseng 1000 tahun ini memang asli. Dia cuma takut aku mencuri perhatian darinya. Sampai-sampai bohong dan nipu semua orang. Ah, sudahlah. Itu nggak penting. Apalagi soal siapa kamu. Sampai takut kehilangan perhatian dia. Baiklah, demi aku, jangan ribut lagi. Sudahlah, jangan berdebat. Xiao Fen, mereka nggak percaya kamu. Tapi kakek percaya ginseng 1000 tahun ini. Kakek akan menerimanya. Kakek memang selalu membela si bangsat ini. Su Xiao sudah difitnah berkali-kali. Masalah ini sebenarnya cuma salah paham. Xiao Bai pasti dapat kabar burung dari orang lain. Lalu menipu Sue Xiao. Aku minta maaf atas nama Yeven padamu. Sulin, kamu ngomong apa sih? Kalau memang salah paham, aku tentu nggak akan ambil hati. Su Xiang memang besar hati. Beda sama beberapa orang yang nggak berguna. Cuma bisa main tipu-tipu kecil. Cuma bisa mulut manis doang. Sudahlah, Xiao Yang, jangan ngomong lagi. Nanti 2 hari lagi ada pesta perayaan dapat investasi 50 miliar. Kalau kalian sempat, silakan datang semua. Oh iya? 50 miliar itu Su Xiao yang susah payah dapatkan. Betul, kakek. Kalau bukan karena Su Xiao pakai koneksi dan sumber daya, aku benar-benar bakal kehilangan 50 miliar itu. Su Xiao memang berhutang budi besar sama kamu. Masih belum selesai. Hari ini, bos Su kita hampir saja dipermalukan oleh San Yu itu. Untungnya, Su Xiao memanggil Ye Xiaoli untuk membantu. Jadi bos Su kita bisa lolos dari masalah. Terima kasih, Su Xiao, sudah menjaga Sulin. Sama-sama, itu cuma hal kecil saja. Kita harus membalas dendam untuk Tuan San. Pastikan itu Sulin, ya. Tuan muda itu dihancurkan oleh Ye Fen. Tuan San pasti akan mati. Dan itu nggak bisa lepas dari Sulin. Bagus, Sulin, Ye Fen. Kalian berdua, mati saja. Cari tahu posisi mereka sekarang. Aku nggak tahu keberadaan Ye Fen. Tapi Sulin, hari ini akan ada di pesta perayaan Grup Su. Pergilah, Grup Su. Hari ini bukan pesta perayaanmu atau keluarga Su. Kenapa memanggilku? Pesta perayaan ini apa sih? Aku cuma mau cari kesempatan untuk kencan sama Tuan Ye saja. Nona Su, jangan bercanda. Bicara serius, teman sampah itu. Aku langsung saja. Apakah kamu yang membunuh San Yu? Nona Su terlalu sopan. Sebenarnya, kalau dia mati ya sudah mati. Tapi di belakangnya ada kakak bernama San Hai. Dia adalah komandan zona perang Jiangzhou. Berpengaruh besar. Jangan sampai kamu meremehkannya. Terima kasih atas peringatannya, Pak. Aku akan berhati-hati. Bukankah itu cuma sampah yang hidup dari wanita? Aku ingat Suni nggak pernah mengundang kamu. Kok kamu berani setebal itu ya? Aku ingat Sulin juga nggak pernah ngajak kamu. Kok kamu berani setebal itu? Aku yang mengundang kamu. Kenapa? Nggak terima. HMPH, seorang pria dewasa cuma tahu sembunyi di belakang wanita. Apa gunanya? Apalagi kamu yang selalu ikut sama sampah kayak gitu.
Nanti juga kamu bakal menyesal. Aku menyesal atau enggak, urusanmu apa? Jauh-jauh dari aku, dasar bajingan. Dasar pelacur bau. Aku pasti akan buat kamu tidur sama aku juga. Tuan muda keluarga Chu dari Yanjing. Chu Jianfeng. Ya memang Chu Jianfeng. Dia sampai datang ke keluarga Chu, keluarga kedua di Yanjing. Nggak nyangka tuan muda mereka datang langsung ke pesta perayaan. Ini benar-benar bikin grup Su tambah bergengsi. Terima kasih, tuan muda. Ikut aku sebentar. Aku segera kembali. Wah, wanita ini kenal Chu Jianfeng. Lihat saja penampilannya yang genit itu. Bisa jadi dia punya hubungan khusus sama tuan muda Chu. Aku cuma ingatkan sekali saja. Aku adalah tunanganmu. Jangan sering-sering nongkrong sama orang-orang gak guna itu. Dia bukan orang gak guna. Sekali lagi aku bilang, aku nggak setuju sama perjodohan kita. Apalagi ngaku kamu tunanganku. Tuan Lu, minggir. Kakak, kapan kamu gantiin aku mobil sport? Nih. Aku tiap bulan udah kasih kamu banyak duit. Kamu kok belum bisa ganti mobil sport juga? Dulu sih aku punya banyak duit. Tapi aku invest semua duit itu ke Sushiji. Sekarang duitku habis. Ya udah, siap-siap gila aja. Si Yeven si orang gak guna itu malah diundang ke sini. Bener-bener sial. Aku nggak undang dia, tapi dia datang sendiri. Bahkan si pelakor itu juga datang. Hari ini kita abaikan dia dulu. Kepala investor, Song Yao, juga bakal datang hari ini. Kita harus fokus dulu. Jaga citra keluarga Su. Sulin, dengar-dengar Song Yao itu baru 20-an. Ini orang penting banget loh. Kita harus manfaatin kesempatan ini. Pasti dong. Dia bisa kasih kita 50 miliar yuan. Aku yakin dia sangat menghargai bos kita. San. Iya, gara-gara si Yeven si orang gak guna itu. Malah bawa pelakor buat ngeselin kita. Aku hampir lupa soal itu. Hai, Sulin. Kalian udah datang juga. Halo, Tuan Qi. Tuan Qi, aku dengar, kepala investor, Song Yao, juga bakal datang hari ini. Kamu punya info. Info yang kamu maksud itu ya? Aku tahu, katanya Song Yao ini bakal dijodohkan sama anak bangsawan besar. Mungkin malam ini di pesta bakal diumumin. Ternyata bunga cantik itu sudah punya pemilik ya. Orang kayak Song Yao sama kita itu. Beda dunia banget. Bisa lihat dia sekali saja. Udah rezeki nomplok banget. Su Xiao benar. Bisa kerja sama orang penting kayak Su Yao. Itu kesempatan langka. Keluarga Su harus manfaatin ini. Kamu si orang gak guna yang cuma bisa makan dari orang lain. Sekarang keluarga Su mau kerja sama keluarga Song. Kalau ngerti situasi, mending kamu cabut aja. Jangan bikin malu keluarga Su di sini. Aku udah putus hubungan sama keluarga Su. Memang gak ada hubungan lagi. Tapi kamu yang cuma bisa godain pelakor kayak orang gak guna. Kemana-mana cuma bikin orang benci. Kamu si playboy. Beruntung kamu. Gak berhasil deketin cewek cantik ini. Nih aku kasih tahu, cewek ini udah main sama kamu puas-puas. Terus ninggalin kamu begitu saja. Kalian kok keras kepala banget sih. Gak takut dia sewaktu-waktu marah. Terus batalin investasi 50 miliar itu. Aku sih nyumpahin dia batalin. Kan kemarin juga gara-gara dia bikin onar. Bikin investor kesel sampai batalin investasi. Kalau enggak, kamu si wanita licik ini. Kirain dia punya kemampuan buat batalin itu. Ah, wanita licik. Aku nasihatin kamu deh. Mending sadar diri dikit lah. Biar gak kena musuhan sama Song yang gara-gara sama si pecundang ini. Takut sama kalian. Gak sanggup tanggung akibatnya. Kalau kalian gak takut musuhin Song Yao sendiri. Kalian kira kita kayak kalian berdua. Yang gak punya rasa malu. Gak mungkin kita musuhin Song Yao. Selamat datang para tamu di acara pesta perayaan kali ini. Pesta perayaan hari ini resmi dimulai. Sekarang mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah. Kepala investasi kali ini, Song Yao. Nona Song naik ke panggung untuk sambutan. Datang. Song Yao akhirnya datang juga. HMPH, aku gak mau berdebat sama wanita licik kayak kamu. Anak perempuanku sebentar lagi akan naik panggung tanda tangan kontrak sama Song Yao. Kamu aja terus sama si pecundang itu jadi badutmu. Halo semuanya. Aku adalah kok wanita licik ini yang naik panggung? Apa jangan-jangan dia itu Nona Song? Kenapa? Kenapa dia? Bos Su, ini berabe nih. Selamat datang semuanya. Di dana investasi 50 miliar keluarga Song kami. Kalian pasti sudah tahu. Keluarga Song kami sebagai investor memberikan 50 miliar ini kepada
Sebenarnya yang ingin saya katakan adalah, ini bukan sepenuhnya milik keluarga Song kami. Semua ini berasal dari kehebatan seorang pria. Keluarga Song kami hanya sebagai pelaksana. Keluarga Song cuma bertugas melaksanakan. Pria itu sebenarnya siapa? Sampai-sampai bisa memerintahkan keluarga Song. Astaga, cuma dengan satu kalimat, keluarga Song rela mengeluarkan investasi 50 miliar. Kalau ada yang pegang ini, itu namanya menantu emas dong. Ibu, maksud Nona Song bukan yang Ye itu kan? Gak mungkin, gak mungkin. Dia itu pecundang. Apa dia punya kemampuan sampai keluarga Song keluarkan investasi 50 miliar? Semua ini aku dapatkan dengan usaha sendiri. Plus bantuan dari Su Xiao. Gak mungkin itu dia. Pasti ada orang lain. Komandan, taruhan kita kamu kalah. Selanjutnya, mari kita sambut. Orang itu, Ye Fanyuan. Apa? Bilang padaku, apa isi tas itu? Apa? Kenapa bisa daun? Cuma tumpukan besi tua. Besi tua. Ayo kita bertaruh. Sebulan waktu. Lihat siapa yang nilainya lebih bagus. Gak mungkin dia. Itu gak mungkin. Kamu benar. Sampah dan barang rongsokan yang kamu bilang. Justru jadi sosok yang kita semua kagumi. Sementara grup Su kalian dapat investasi 50 miliar. Langsung tendang Ye Fen keluar. Padahal investasi 50 miliar itu dari Ye Fen Song. Si perempuan licik yang kamu bilang itu adalah investormu. Dan pria pemakan nasi itu. Justru orang yang membuat keluarga Song kita hormat 3 jari. Kamu suka jadi pecundang yang nempel terus. Sayangnya kamu nempel sama tumpukan sampah. Investasi 50 miliar kamu. Kenapa? Karena Ye Fen berhati lembut. Ye Fen waktu kamu dalam bahaya. Langsung turun tangan selamatkan kamu. Tapi kamu malah marah sama Su Xiao di sampingmu. Kamu semua pujian Ye Fen. Malah kamu kasih ke Su Xiao. Jujur saja. Dengan otak segitu. Kalau bukan karena Ye Fen diam-diam bantu kamu. Apa grup Su kalian benar-benar bisa bangkit? Apa benar Ye Fen pernah bilang nilai triliunan? Dan aku batalin investasi 50 miliar itu. Kenapa aku ikut serangan ini? Semua karena aku lihat muka Ye Fen. Kalau bukan permintaan Ye Fen, keluarga Song kita gak bakal invest 50 miliar. Ke wanita bodoh sepertimu. Oke, aku sudah bilang semua yang perlu aku bilang. Sekarang, giliran kamu bicara. Gimana ini? Sekarang kita harus gimana? Aku juga gak tahu. Dia punya status setinggi itu. Seandainya aku tahu dari awal. Pak Su, ada masalah. Kamu hampir buat Nona Song marah besar. Semua ini benar-benar kamu yang buat, Ye Fen. Hei kalian, para bodoh. Kena tipu tapi gak sadar ya? Hei kalian, para bodoh. Kena tipu tapi gak sadar ya? Dokter, maksud Anda apa? Maksudnya apa? Aku juga mau tanya. Tunanganku. Maksudnya apa? Apa? Ternyata Song Yao tunangan Chuang Feng. Lalu, kenapa Nona Song masih ribut sama pria sampah ini? Jangan lupa aku anak muda keluarga Zi. Kalian keluarga Song dan pria tampan ini. Di mataku cuma sekejap bisa hancur. Aku suka kamu, jangan gak tahu diri. Aku kasih kamu satu kesempatan. Malam ini datang dan layani aku. Aku gak akan peduli soal kejadian hari ini. Kalau enggak, langsung aku suruh orang bersin si cowok banci ini. Oh. Kamu ini, berani banget sih, cowok banci. Kamu kira Song Yao bakal bela kamu. Bela kamu terus kamu anggap diri kamu penting. Kamu cuma pion yang dipakai Song Yao buat bikin aku kesal. Sudahlah. Tuan Chu, maksud ucapan Anda apa? Kalian masih nggak ngerti ya? Song Yao sengaja deket sama si sampah ini buat bikin aku kesal. Kalau bukan karena aku datang hari ini, orang lain pasti kira Song Yao sama si sampah ini pacaran. Ternyata Song Yao nggak suka Chu Jianfeng. Jadi dia pakai Ye Fen buat balas dendam. Bu, kamu percaya nggak? Tentu percaya. Dia kan putra sulung keluarga Chu Dianjing. Kenapa harus bohong? Kayaknya Ye Fen ini emang sampah. Identitasnya juga. Semua cuma omong kosong dari Song Xiaofu. Aku kira aku yang salah lihat. Ternyata dia memang sampah. Ini Song Yao yang naikin dia. Ye Fen, kamu sama Song Yao sebenarnya gimana sih? Aku kira anak ini hebat banget. Ternyata cuma numpang makan enak doang. Song Yao statusnya tinggi. Masa rela baik sama cowok banci kayak kamu? Susah banget dimengerti. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Di depan semua orang, kamu harus janji nikah sama aku. Terus suruh cowok banci ini pergi. Aku bilang aku nggak akan nikah sama dia. Apa yang Tuan Chu mau? Nggak ada yang bisa halangi.
Hari ini nggak nikah juga harus nikah. Chok Banci, kamu gila ya? Aku kan putra sulung keluarga Chu. Sekali perintah, seluruh kota Jiangzhou bisa hancur. Kamu gila. Dia kan putra sulung keluarga Chu. Sekali omong, kita bisa mati ratusan kali. Kamu berani bertindak, urusan aku sendiri. Ye Fen, aku kasih tahu kamu, karena Nona Song gak mau nikah sama kamu. Hari ini aku yang putusin. Pernikahan keluarga Song dan Chu dibatalkan. Ye Fen, keluarga Chu ini jenderal kedua terbesar di Anjing. Dia punya kekuatan luar biasa. Bahkan jauh lebih hebat dari itu. Tenang saja, walau dia hebat, aku tetap akan injak dia di bawah kakiku. Gila, gila, Sampah ini bikin masalah besar. Kamu, sampah yang numpang makan enak. gila, gila banget. Bangsat ini bikin masalah besar. Dasar pemalas yang cuma numpang hidup. Kamu tahu nggak sih kamu ngomong apa? Itu anak buah yang terkenal banget. Sampai bisa musnahin keluarga besar di kota Jiangzhou. Bagus, selamat kamu berhasil bikin orang aneh ini marah. Aku akan menyuruh keluarga Chu mengirim orang ke kota Jiangzhou. Nanti lihat siapa yang berani membiarkanmu tinggal. Aku sarankan kamu, sebaiknya panggil semua ahli dari keluarga Chu. Supaya aku nggak perlu datang ke pintu keluarga Chu. 3 hari lagi, aku akan menunggumu di kebun anggur Tianyu. Pergi sana, kamu sampah. Berani-beraninya melawan aku. Aku akan membuatmu mati dengan cara yang mengerikan. Sulin, kalau keluarga Chu marah ke keluarga kita, keluarga Su, kita sudah tamat. Xi Xiao, waktu itu kamu berhasil mengajak Ye Xiaoi membantu. Kali ini, bisakah? Siapa Sulin? Siapa Shulin? Tuan, saya, ada apa, Pak? Berdasarkan laporan warga, kamu berkhianat dan bersekongkol dengan musuh. Ikut kami sekarang. Tuan, apakah Anda salah orang? Bos Su biasanya sering beramal dan menggalang dana. Mana mungkin dia berkhianat? Betul, betul. Sulin bukan tipe orang seperti itu. Iya, Tuan. Kalau begitu, periksa lagi saja. Kalau kamu mau melindungi dia, ya sudah, ikut kami semua. Tuan. Tuan, ini sama sekali bukan urusan saya, Tuan. Jadi kamu. Aku Sanhai, Komandan Wilayah Timur Besar Xia. Tentu saja aku harus menginjak-injaknya. Jadi, Jiangdong adalah sesuatu yang harus dihancurkan. Makanya dibanding mereka, Jiangdong gak ada apa-apanya. Dia gak mungkin mengira kematian Tuan San gak ada hubungannya denganku. Kan, Sulian, adikku yang kamu bunuh. Bukan, Tuan. Mana mungkin aku membunuh Tuan San? HMPH, kamu gak bunuh. Kalau bukan kamu, apa adikku tiba-tiba mati mendadak? Xiao Kai, kalau kamu sudah sadar, maka tunjukkan siapa pelakunya. Paman, itu Sulin. Kematian ayahku pasti ada hubungannya dengannya. Selain itu, dia juga pernah berselisih denganku. Kecurigaannya juga besar. Tuan, ini nggak ada hubungannya denganku. Ini cuma salah paham. HMPH. Sepertinya kamu gak akan jujur tanpa sedikit tekanan. Orang, patahkan tangan dan kakinya. Tunggu dulu. Kamu tahu siapa Su Xiao? Dia adalah putra dari grup Su. Dia juga ada hubungan dengan Ye Xiaoyu. Kalau kalian berani menyentuh sehelai rambutnya saja, Ye Xiaoyu tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Om benar sekali. Saat ayahku meninggal, Ye Xiaoyu juga ada di sana. Bocah ini jelas pelaku utamanya. Berani berbuat tapi tidak berani tanggung jawab. Ya, aku paling benci orang sepertimu seumur hidupku. Mati saja kamu. Tidak, Pak. Aku dan Ye Xiaoyu benar-benar tidak ada hubungan. Loh, ini benar-benar cuma salah paham. Pak, Ada Ye Xiaoyu jadi pelindungmu. kamu takut dia bisa ngapain sih? Diam. Kamu. Kenapa kamu pukul aku? Bukannya kamu yang telepon Ye Xiaoyu. Biar dia datang selamatin kakakku. Sialan. Pak, jangan dengerin omongan bodoh ini. Waktu Ye Xiaoyu muncul itu cuma kebetulan saja. Ini semua gara-gara cewek brengsek itu. Maksa banget mau ngambil pujian dari aku. Aku cuma pengen mati aja. Terus ikut arus aja. Kakak senior, bukankah kamu yang bantu kita ngusir dia? Bantu? Mana mungkin aku? Kalau aku bisa minta tolong Ye Xiaoyu, apa keluarga Su sampai bangkrut? Tuan Ci, keluargamu mau bangkrut. Bukannya kalian mau IPO. IPO? Omong kosong. Aku cuma nipu kalian buat jadi korban saja. Kalau benar ada keuntungan segitu, apa kalian bakal kebagian? Jadi maksudmu, kamu selama ini bohong sama kita. Jangan harap aku balikin uangmu. Aku sudah investasikan semua uangku ke kamu. Sekelompok idiot. Uangnya sudah lama aku pindah ke luar negeri.
Kalian yang goblok bisa dapat investasi 50 miliar itu. Itu cuma hoki doang, tahu? Dasar bangsat, balikin uangku. Pergi sana. Omongannya si bangsat itu satu kata pun nggak bohong. Tapi kalian semua nggak ada yang percaya. Investasi 50 miliar itu mana? Tentu saja itu nggak ada hubungannya sama aku. Ayahku sama sekali nggak pernah telepon itu. Aku cuma kebetulan dapat untung. Tapi cewek bodoh ini malah percaya banget. Jadi selama ini kamu yang nipu aku, Pak. Aku ngomong ini. Supaya buktiin aku nggak ada hubungan sama mereka. Kakakku nggak mungkin bunuh San Shao. Kamu sama keluarga Shu gimana aku nggak peduli. Aku cuma mau tahu siapa pembunuhnya. Kalau kamu bilang, aku bisa maafin. Kalau nggak, mati saja aku. Pasti Ye Fen, si bangsat itu. Ye Fen yang bikin kamu jadi bangkrut. Dia tersangka utama. Dia di mana, Pak? Sulin adalah istri Ye Fen. Dari pengamatanku. Hubungan mereka suami istri sangat baik. Dia pasti tahu di mana Ye Fen. Omong kosong, kakakku sudah lama cerai dari bangsat itu. Masalah ini justru gara-gara bangsat itu. Apa hubungannya sama kakakku? Pak, Anda ingin balas dendam. Kamu pergi cari Ye Fen. Kami tidak bersalah. Sebelum pelakunya ditemukan, kalian semua tidak ada yang tak bersalah. Sulin, tetap di sini. Semua anggota keluarga Su yang lain dikurung semua. Tolong ampunilah kami, Pak. Tolong ampunilah kami. Lepaskan mereka. Bawa mereka kemana? Saat ini yang harus kamu pikirkan adalah dirimu sendiri. Katakan di mana Ye Fen. Apakah kematian adikku ada hubungannya denganmu? Urusan si empat benar-benar bukan urusanku. Aku tidak tahu di mana Ye Fen. Aku tidak tahu. Sepertinya kamu tidak akan bicara kalau tidak merasakan sakit dulu. Ikat dia untukku. Lepaskan aku. Kamu ada polisi di tubuhmu. Sepertinya kamu belum paham. Sekarang nyawamu ada di tanganku. Aku bisa membuatmu hidup atau mati sesuka hati. Aku bisa membuatmu mati kapan saja. Aku tanya sekali lagi. Di mana Ye Fen? Aku tidak tahu. Sepertinya kamu tidak akan menyerah sebelum sampai ke ujung. Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Mau ngomong atau enggak? Cari mati. Ah. Siram dia. Haha. Pak, bagaimana kalau saya yang main langsung? Kalau kamu mau coba, silakan saja. Pisang. Sudah cukup, orang biasa kena 3 cambukan saja sudah nggak kuat. Sudah kena belasan cambukan. Kayaknya dia juga hampir mati. Gantung dia di sini sebagai umpan. Aku nggak percaya Ye Fen nggak bakal datang. Ye Fen baru saja dapat kabar. Su Ning ditangkap oleh San Hai. San Hai itu kakak San Yu. Dia yang menahan Su Ning dengan tuduhan memberontak. Bisa jadi dia juga menyiksa secara diam-diam. Dia memang cari mati, bilang aku. Mereka ada di Balai Phoenix di pinggiran barat kota. Mungkin mereka sudah memasang banyak jebakan. Bukan aku, bukan aku. Aku yang salah. Aku yang membuatmu repot. Hahaha. Kamu, keluarga Ye, akhirnya datang juga. Itu kamu yang melakukannya. Kalau kamu, aku tak takut sama sekali. Kamu bagaimana bisa melakukan itu? Ternyata kamu ahli bela diri. Sepertinya adikku dibunuh olehmu. Sekarang pergi sujud di depan altar adikku dan minta maaf.
Aku bisa memberimu. Bahkan atasanmu Shao Wuji pun tak berani bicara seperti itu padaku. Kamu kira kamu siapa? Kamu kenal dengan Long Shuai? Demi Shao Wuji, aku bisa membiarkanmu hidup utuh. Tapi dia membuat mayatmu hancur tak bersisa. Selesai sudah, selesai. Aku bukan hanya membunuh San Ying, tapi juga membunuh San Xiao. Dasar sampah. Kenapa kamu nggak cepat-cepat sujud dan bunuh diri saja? Kamu mau membunuh kami semua. Semua orang di sini. Bersama-sama. Berani bunuh keponakanku. Cari mati, maju. Kekuatanmu sehebat ini. Makanya berani sesuka hati. Tapi hari ini kamu pasti mati. Aku benar-benar gak nyangka. Ternyata aku bukan tandinganmu. Yang bernama Ye, kamu kenal sesuatu. Long Shuai, apakah kamu itu sang Raja Bumi yang hilang selama 5 tahun setelah membuat onar di dunia rahasia? Dia. Dia adalah putra keluarga Ye. Apa? Dunia rahasia di sudut tirai. Bencana yang menggemparkan kota. Monster yang membuat banyak orang gelisah. Dalang dari tragedi di ibu kota, Ye Xuanyuan. Kita benar-benar melewatkan kesempatan besar. Ternyata selama ini aku melawan legenda Ye Xuanyuan. Ini, aduh. Hong Ying, pasukan utama kita sudah sampai. Sekalipun dia hebat. Tak mungkin dia melawan ribuan orang sendirian. Aku akui statusmu sangat tinggi. Bahkan Long Shuai pun harus sujud padamu. Tapi hari ini adalah markasku. Aku punya 100.000 prajurit elit. Menghancurkan kota Jiangzhou sangat mudah. Apalagi membunuh kamu seorang. Kamu kira cuma kamu yang bisa manggil orang. Maksudmu apa? Panglima, ada masalah. 100.000 prajurit elit kita dikepung. Apa? Gimana bisa? Ada yang nggak mungkin. Hanya 100.000 prajurit elit. Pasukan sejuta orang keluarga Ye bisa hancurkan dengan mudah. Di sini sudah berakhir. Tuan muda, ada perintah apa lagi? Sisa pertempuran serahkan padamu. Kita benar-benar melewatkan kesempatan besar. Semua gara-gara kamu menyelamatkan dia. Kita udah kehilangan kesempatan sebesar apa sih ini? Semua gara-gara kamu nyelamatin dia. Bikin aku kehilangan semua harta. Bahkan kehilangan calon kakak ipar yang bagus banget. Semua gara-gara kamu. Kalian semua otaknya babi. Nggak hormatin dia. Sekarang malah nyalahin aku. Sungguh konyol. Kamu benar-benar nyebelin. Kamu yang nyelamatin aku. Bosu itu yang nyelamatin kamu, bukan Su Xiao. Kalau kamu gak apa-apa. Maaf ya. Sebelumnya aku salah sangka sama kamu. Apa yang Anda bilang itu gimana? Aku sudah kasih tahu asisten yang. Kamu mau tanya apa? Ruo Fen. Kalau kamu mau kemana? Bosu, kita sudah cerai. Kita bisa nggak? Nona Su, ada beberapa hal yang kalau hilang. Kalau sudah hilang, ya hilang. Bukan cuma bilang mau mempertahankan lalu bisa kembali. Halo, tagihan ruangan angsa musim dingin, Bos Su. Mohon tunggu sebentar. Bos Su, total pengeluaran Anda di sini 3,42 miliar rupiah. Setelah diskon jadi 3,2 miliar rupiah. Setelah diskon 3,2 miliar. Kok bisa mahal banget sih? Anda pesan 5 botol Martel Blue Ribbon Premium. Terus yang lain. Yang Martel Blue Ribbon Premium itu. Tolong batalkan saja ya. Masih ada 3 botol yang belum dibuka. Maaf ya, kami di sini kebijakan.
Barang yang sudah dibuka tidak bisa dikembalikan. Ya sudah deh. Tolong gesekkan kartu ini semua untuk saya. Halo Bos Su, masih kurang 2,1 miliar rupiah. Kok masih kurang? Kalau Bos Su gak salah ingat, bukannya di berita bilang, kamu dapat investasi 50 triliun rupiah. Kok sampai gak bisa keluarin 3 miliar rupiah? Kamu belum tahu ya? Grup Su di pesta perayaan bikin marah keluarga Song. Sekarang keluarga Song batalin investasi 50 triliun itu. Sekarang perusahaannya sudah bangkrut. Kalau gak salah, dia hari ini lagi nego kerja sama orang lain. Tapi lihat diri sendiri dulu dong. Apa orang mau ngelirik? Ternyata sudah bangkrut ya. Terus kamu masih berani datang ke tempat kayak gini buat belanja. Kamu sanggup bayar. Pelayan kalian ngadepin tamu kayak gini ya. Walaupun aku masuk, kalian gak boleh kayak gini. Mata anjing ngeliat orang rendah banget ya. Kalau gitu bayar dong. Bos Su dari grup Su yang terhormat. Jangan-jangan mau makan gratis ya. Coba pakai kartu ini. Kartu ini Yeven kasih 2 tahun lalu. Apa ia masih ada uang sebanyak itu? Kalau tahu hari ini begini, gak bakal pesan sebanyak itu. Bos Su, barusan saya yang salah. Anda besar hati, tidak menyimpan dendam kecil. Simpan kartunya dengan baik. Lalu tanda tangan saja di slip ini. Berhasil. Di kartu ini ada lebih dari 2 juta. Yeven yang memberikannya padaku. Di kartu bank ini. Sebenarnya dia menyimpan berapa banyak uang? Pak Su, Anda ingin cek saldo? Saya bisa bantu cekan, meskipun saya dan dia suami istri. Tapi paling banyak cuma beberapa juta saja. Cek saja dulu. Baik. Pak Su. Ini. Ada apa? Di sini ada 1.000 miliar. Jadi kita sudah sepakat. Kamu harus janji sama aku. Kalau aku menang, kamu harus menikah denganku. Tapi, kamu sudah kalah 100 kali. Kalau saja. Kalau bisa menikah dengan Raja Bumi yang terkenal seantero dunia. Ini adalah keberuntungan yang tak akan aku dapatkan dalam 8 generasi. Xiao Yu, kamu kenapa? Keluarga Chu bersama beberapa pengkhianat dari keluarga Ye membuat kekacauan besar di keluarga. Ah, Tuan muda mereka sudah mendirikan arena pertarungan. Menunggu Anda untuk bertanding. Siapa yang menang dalam pertarungan ini? Dia yang akan menjadi keluarga terbesar di Tiongkok. Tidak, aku akan mengawalmu ke sana. siapa berani naik ke atas panggung menantang keluarga Zi? Aku terima tantangannya. Kamu. Aku yang akan maju. Keluarga Su kecil berani juga naik ke panggung. Ah, anak bodoh ini. Lagi-lagi orang lemah Asia Timur. Raja Benshan sedang mood baik. Aku selamatkan nyawamu lagi. Ada keluarga lain yang mau naik ke panggung menantang. Kalau menang, ahli dari keluarga Chu ini akan jadi keluarga nomor 1 di Xia. Ah Xiao Di. Anak bodoh ini. Berani naik ke arena keluarga besar juga. Kamu tidak takut mati? Ya, aku cuma ingin coba saja. Kalau aku berhasil, Kita kan orang biasa. Mana mungkin bisa kalahkan mereka. Dulin, kalau kakakmu kakinya cacat, bagaimana hidupnya nanti? kakak, aku tidak mau cacat. Aku tahu salahku. Semua ini salah kakak. Luka parah seperti ini pasti tidak akan sembuh. Kecuali ginseng ribuan tahun yang Yeven berikan kakek benar-benar asli. Baru adik bisa sembuh dengan baik.
Bukankah kalian semua bilang ginseng 1000 tahun itu palsu? Cepatlah mati saja ke neraka. Sekelompok semut kecil. Seberapa berharganya ginseng 1000 tahun itu? Kalian saja nggak pantas dapat itu. Kakak, Ada masalah. yang tadi itu benar. Si bangsat itu. Yeven benar-benar memegang yang jelek itu. Yang 7 tahun. Ternyata dia nggak pernah bohong padaku. Benar-benar asli. Aku sudah sembuh. Kakak, sebelumnya aku salah menilai kamu. Aku minta maaf pada Yeven. Mulai sekarang. Kamu harus baik-baik sama dia. Keluarga Sukita bangkit semua berkat dia. Betul, betul. Jangan sampai menantu emas ini kabur. Kalau ketemu dia, bilang maaf atas nama kita. Kalian ini. Apa nggak sadar kalian ini bodoh? Kan lihat sekarang keluarga Chu hampir memusnahkan keluarga Ye. Sekarang Tuan Muda Chu cuma nunggu Yeven datang buat bunuh diri. Sulin, jangan tahan Yeven. Target kita sekarang keluarga Chu. Anggap saja tadi kita cuma omong kosong. Betul, betul, keluarga Ye akan segera hancur. Yeven tetap saja pecundang. Kalimat itu benar. Setelah hari ini, keluarga Ye akan hancur. Keluarga Chu kita akan jadi keluarga nomor 1 di Daxia. Tuan Muda Chu, kamu memang visioner. Sampai-sampai mendatangkan ahli luar negeri sehebat itu. Betul, betul. Aku sudah lama dengar penari asing itu. Badannya memang lebih bagus dari penari Daxia kita. Tuan Muda Chu memang paling jeli. Kalian juga sudah lihat kekuatan keluarga Chu kita. Dengan Raja Dewa Bruce di sini. Siapa berani lawan aku? Aku muak. Daxia yang mulia tak pernah membiarkan orang asing menghina. Di Daxia kita boleh berkelahi dalam. Tapi orang asing gak punya hak menentukan. Keluarga nomor 1 Daxia. Ayo tunjukkan kalau kalian cuma lemah. Naik ke panggung dan lawan Raja Dewa ini. Kalau enggak, diam saja. Kalian cuma segerombolan pengecut tukang ngomong doang. Aku memang undang orang asing, tapi dia punya kekuatan. Aku rela jadi anjingnya. Kalau nggak ada yang berani tantang lagi. Keluarga nomor 1 Daxia ya keluarga Chu kita. Dan yang terkuat di Daxia adalah Raja Dewa Bruce. Membiarkan anak haram jadi yang terkuat di Daxia. Kalian ini benar-benar bahan tertawaan dunia. Membiarkan anak haram jadi yang terkuat di Daxia. Kalian ini benar-benar bahan tertawaan dunia. Yeven, jangan pergi. Mereka memang menunggu kamu datang untuk mati. Cepat pergi saja. Kalau aku nggak salah ingat, kamu dan Yeven seharusnya sudah putus hubungan. Apapun yang dia lakukan, kenapa kamu harus peduli? Aku memang takut dia pergi bunuh diri. Malu-maluin nama besar Daxia kita. Ini kebodohan. Sampai sekarang kamu masih nggak percaya. Yeven, nggak heran kamu bisa sampai seburuk ini. Kamu, Yao, tunanganku. Berkali-kali bela si pecundang ini. Apa kamu mau hancurkan keluarga Song juga? Aku sudah bilang, pertunangan kalian sudah aku batalkan. Kamu sok jago cuma karena punya anak haram. Keluarga Chu kalian juga nggak lebih baik. Keluarga Chu kita memang segitu doang. Kalau begitu, berani kamu naik ring dan bertarung. Kenapa nggak berani? Badanmu kecil gitu. Berani lawan Raja Tinju Bruce. Kayaknya kamu udah bosen hidup deh. Jangan kira aku nggak bisa ngatur kamu dengan 2 jurus ini. Kamu harus tahu, dia ahli legendaris yang terkenal seantero dunia. Kalau kamu sampai kelewatan hari ini, kita semua bisa mati di sini. Kalau kamu suka banget ngemis ke ayah haram kalian. Ya cabut saja dari Daxia. Jangan bikin mata sakit di sini. Yeven, kamu kan anak tunggal keluarga Ye. Orang baik membalas dendam. 10 tahun pun gak terlambat. Bruce ini kekuatannya mungkin sudah setara Dewa Langit. Para ahli dari keluarga besar kita. Semua kalah 1 jurus dari dia. Apalagi kamu masih muda. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi hari ini dia pasti kalah. Kudengar kamu murid senior keluarga Ye yang mana? Yuan Xinyan, benar. Kalau aku, dengan trik kecilmu itu bisa disebut pahlawan. Jarang banget ketemu yang sehebat ini dalam 100 tahun. Jenius sekaligus pahlawan, aku rela mati. Ini yang kamu sebut wasiat. Kalau sudah selesai bicara, ayo mulai bertarung. Permisi, Tuan Bruce, orang ini memang cari mati. Tapi sehebat apapun dia, nggak ada yang bisa kalahkan jurusmu. Iya, dia cuma bisa pamer jurus cantik doang. Mana bisa dibandingin sama kamu yang langsung bunuh dia. Keluarga Zi kami adalah keluarga nomor 1 di Daxia.
Ternyata sebelumnya dia sudah kalian tahan semua. Kekuatanmu. Bahkan kalau Long Shuai Zhao Tongjin datang, pasti hancur. Hahaha, keluarga Su sudah naik tahta keluarga Chu. Kalau Ye Fen mati. Keluarga Su kami jadi penguasa wilayah nomor 1. Walaupun kamu kaisar besar keluarga Ye, jangan terlalu sombong. Melawan kanker itu aku yang terlalu tinggi hati. Kenapa aku nggak bisa bergerak? Melawan kanker itu aku terlalu tinggi targetnya. Kenapa aku jadi nggak bisa gerak? Tingkat Dewa Langit bisa dihancurin dengan gampang. Aku berani gerakin Suanyuan. Tapi malah dibunuh satu pedang sama Raja Dewa. Kekuatan ini benar-benar mengerikan banget. Ini tidak mungkin. Dia kan sudah di tingkat Dewa Langit. Banyak orang kuat di barat, tapi mereka semua tewas. Hanya seorang anak haram. Berani bertindak semaunya di Dacia, pantas saja mati. Ternyata kemampuannya sehebat ini. Aku dulu bahkan bilang kita berasal dari dunia yang berbeda. Sekarang lihat, ternyata aku tidak salah. Selama ini memang dia yang membuatku tak terjangkau. Dialah yang menghina langit. Dia, apakah dia masih manusia? Jangan bunuh aku mau tunduk. Rela membiarkan orang asing ikut campur dalam pertikaian Dacia. Kamu pikir, aku akan membiarkan pengkhianat sepertimu begitu saja? Aku, kepala keluarga Ye. Kaisar Agung Ye Suanyuan, mengumumkan di sini, mulai sekarang, Dacia tak akan ada lagi keluarga Chu Dianjing. Hormat kepada Kaisar Agung Yifan. Dasar kamu. Memang sebelumnya aku sudah berikan kamu banyak kesempatan. Grup Su sudah aku blokir total. Mulai sekarang, jalani hidupmu dengan baik. Mama. Karma datang, nak. Karma datang. Aku selalu tahu kamu hebat, tapi tak kusangka kamu sehebat ini. Tapi kamu bilang langsung batalkan pertunangan kita. Kalau begitu, kamu harus carikan aku jodoh yang baik. Kalau aku belum punya status dan kekuatan, kamu masih mau bilang begitu padaku? Kalau aku bilang iya, kamu percaya, Ye Fen? Aku ingin bicara berdua denganmu. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Tidak. Kalau ada apa-apa, langsung bilang saja. Aku tahu kamu sudah benar-benar kecewa padaku sekarang. Maafkan aku. Memang selama ini salahku. Aku kurang percaya padamu. Tapi kamu pasti juga bisa merasakan. Banyak hal yang sebenarnya cuma aku yang keras kepala. Kamu sebenarnya mau bilang apa? Aku mau bilang. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi berkata lain dari isi hati. Nona Song, aku memang kalah taruhan sebelumnya. Sampai jadi seperti ini memang salahku sendiri. Aku yang cari masalah. Tapi sekarang, aku mau taruhan lagi denganmu. Baik, taruhan apa? Taruhan siapa yang duluan? Dia jatuh cinta padamu atau dia memaafkanku? Baik, aku terima taruhanmu. Tapi kali ini kamu yang akan kalah lagi.